Iya, di Dream Action. Ya, di Dream. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita coba untuk nonton dulu kira-kira apa sih Dream Talent itu, sehingga teman-teman yang belum menerima mengenai Dream Talent itu tahu nih, kira-kira Dream Talent itu apa sih, dan mengapa itu menjadi penting. This is the story of Dana. In a few months, she'll graduate and make a big decision, choosing a major. But which one? Should she be a graphic designer? An accountant? You know what? She decides to find out for sure what she really loves to do. Right, here we go. So, from her personality and interests, her dream job is to be a developer. Ah, that's right. That's what her passion really is. Now it's clear what she should study: computer science. So, she sends her uni application, comes at a deep place. This is Dale. In a few months, she'll graduate and make another big decision. Her first job ever. But wait. Alright, let's find out which company is right. Okay, let's see. From her personality and working style, it's a match. This company is a adventurous personality. Her psych profile is also fit for a developer, so she knows it's the right one for her. This is the story of Dea in her dream job, doing what she loves. Discover the right career for you with Dream Talent. Go to dreamtalent.id and discover your dream career. Oke, Oke, itu tadi dia video singkat terkait dengan Dream Talent. Jadi mungkin teman-teman nih, kalau ada yang belum tahu tentang Dream Talent, bisa banget langsung cek ke dreamtalent.id, bikin register, login seperti biasa, terus kerjain kuis-kuisnya. Terus di sana kita juga udah ada, teman-teman bisa cek company, kalau pengen ngelamar, kalau semua quiz preference dan profil udah terisi, bisa langsung klik lamar di sana. nah, Oke. mungkin ada yang nanya juga nih, kenapa sih harus Dream Talent, kenapa sih dari lain tempatnya? Hmm. Ini yang menarik nih, Manda. Jadi memang pengalaman saya sebagai recruiter juga sudah 10 tahun nih jadi berkecimpung di HR. Bahkan saya pernah waktu itu ngelakuin interview sehari itu sekitar 100 orang, dan langsung panjang interview nih, jadi langsung 5 orang sekaligus. Yang menarik adalah kenapa kita Dream Talent nih, ini menjadi informasi penting. Mungkin teman-teman udah pernah dengar yang namanya Johari Window gitu. Johari Window itu sendiri kita bisa tahu nih, kira-kira kalau misalnya kita itu tuh pengen tahu tentang diri kita itu dari berbagai macam sumber. Ada dari diri kita sendiri, dari orang lain, dan bahkan kita nggak tahu dari mana. Nah, ini gunanya Dream untuk mengetahui, untuk mengeksplor diri kita. Jadi kita tuh punya kelebihan atau kekurangan di mana sih? Gitu, Manda. Nah, ini kita ngomongin kenapa sih penting ketika kita ngomongin pada interview, ketika kita ngomongin interview banyak banget, atau kita bahkan berkompetisi dengan ratusan atau ribuan orang yang akan melamar. Ini pentingnya, karena ketika saya menjadi salah satu panelis dari interview itu, sekitar 5 yang dilakukan selama 20 kali nih, 100 orang, hal pertama yang saya tanyakan kepada mereka, satu, tahu nggak visi kamu apa? Keduanya, tahu nggak sih kelebihan dan kekurangan kamu apa? Nah, banyak sekali yang tidak lolos, karena mereka sendiri tidak tahu kekurangan dan kelebihannya. Ya, benar-benar. Apa sih? Itu menjadi penting, teman. Nah, kira-kira kalau misalnya Manda sebagai seorang recruiter nih, sebagai recruiter spesialis di Dream Action, apa yang membuat Manda berpikir bahwa kita harus tahu nih kelebihan kekurangan, kita harus tahu nih sifat kita gimana? Oke, sebenarnya intinya dari recruitment ya, khususnya untuk psychology di dunia organisasi industri, ada satu tajuk utama yang selalu digaung-gaungkan, itu namanya to put the right person in the right place. Nah, Oke. kalian tuh harus tahu kemampuan kalian, kelebihan dan kekurangan kalian, supaya diri kalian sendiri pun tahu di mana sih tempat terbaik untuk menempatkan diri saya gitu. Jangan misalnya kalau kalian sendiri, oke, saya nggak tahu kalau saya jago sales apa enggak, tapi kalian masuk aja ngelamar sebagai sales. Kerugiannya nggak cuma dari pihak perusahaan, tapi dari kalian juga. Satu, bisa jadi kalian nggak akan nyaman dengan pekerjaannya. Udah kalian nggak nyaman, nggak berperforma dengan baik, perusahaan pun juga nggak bisa menerima kontribusi apapun dari kalian. Nah, kalau kalian tahu kemampuan kalian apa, personality yang cocok dengan pekerjaan yang kalian lihat seperti apa, kan bahkan dapetin pekerjaan yang tepat. Jadi nggak cuman
Mungkin kalau teman-teman kemarin udah ikut sesi kita yang sebelumnya ya, yang terkait dengan interview, kita ada yang namanya ikigai. Jadi nggak cuma sekedar kita bisa, kita mampu, tapi kita juga bisa berkontribusi ke masyarakat dan kita juga dibayar untuk itu. Dan nggak cuma kebalikan juga, nggak cuma sekedar kita ngelakuin supaya dibayar, tapi kita pun juga happy untuk ngelakuinnya. Gitu sih, makanya kenapa penting banget untuk tahu diri kita tuh seperti apa sebelum di dunia. Setuju sih, Manda, karena kadang banyak sekali yang bilang saya, kenapa ya, Mas, kok saya nggak lolos di psikotes? Masih banyak yang berpikiran bahwa psikotes itu hanya sebagai seleksi saja, bukan sebagai penempatan yang terbaik untuk dia. Jadi memang kami dari psikolog sendiri selalu beranggapan bahwa psikotes itu adalah salah satu gimana kita mengetahui nih dari diri teman-teman itu fit atau tidak dengan suatu pekerjaan. Bukan yang terbaik yang terlihat, tapi fit atau tidak nih. Halo? Ya, kedengeran Pak Sakti? Oh iya, kedengaran. Oke, nanti kalau misalnya mau tanya, nggak masalah, tanya. Nanti, tapi ditanyakan dulu via grup chat ya. Nanti via grup chat, kita mau bertanya, supaya tidak terpotong nih penjelasannya nih. Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi misalkan tadi Mas Denny Santoso bagus banget mau nanya, silakan di chat dulu. Mas, saya mau nanya apa? Nanti baru kita diskusi. Supaya nanti ada waktunya. Ditanyakan di chat, jadi nanti supaya nggak ketinggalan ya, untuk Iya, supaya nggak ketinggalan pertanyaan. yes, benar sekali. Benar sekali. Nah, lanjutkan lagi tadi. Terkadang untuk psikotes itu ya, itu yang membedakan tuh, yang membedakannya. Kita melihat itu sebagai suatu halang, harusnya itu menjadi kita tahu nih, oh fit nggak sih sama suatu pekerjaan. Yang contoh yang paling senang saya sampaikan adalah saat saat lagi ada rekrutmen untuk kalau terbang contohnya, dan dia dalam tanda kutip nge-cheat nih, karena dia latihan nih untuk psikotesnya sendiri, dia ngelicik nih latihan psikotesnya, akhirnya dia diterima dalam terbang itu, dan ini kejadian nyata nih. Setelah dia diterima, akhirnya dia melakukan terbang. Nah, biasanya terbang itu butuh orang yang sangat detail sekali, harus tahu nih kira-kira ngitungnya berapa, habis itu dia tahu tahapannya gimana, benar-benar orang yang detail deh. Nah, ternyata orang itu karena dia ngelicik dalam tanda kutip, dia latihan, dia bisa menjawab. Ya. Dia bisa menjawab, dan akhirnya ketika dia bisa menjawab, ya, dia lolos. Jadilah Tyler tuh, Manda, jadi Tyler. Padahal kalian tadi sampaikan kan butuh orang yang bisa teliti, dia nggak teliti. Pada suatu ketika, dia input uang yang diterima dari nasabah 5 juta, tapi nolnya salah tuh, malah 50 juta. Nah, hasil apa yang terjadi? Kemana 45 juta itu gitu? Ya kan, kemana 45 juta itu? Nah, itu menjadi salah satu ini sih, Manda, menjadi salah satu apa namanya tuh, note bahwa psikotes itu nggak cuma lihat yang terbaik doang kok, lihat yang fit atau tidak fit. Karena kita sebagai psikolog punya kode etik untuk memberikan yang terbaik bagi klien. Klien itu ada dua, pencari kerja dan penerima kerja. Gitu. Nah, oke. Mungkin ini pandangan buat teman-teman kali ya, kayak aduh misalnya nih ternyata saya nggak cocok kerja, atau misalnya psikotes saya nggak lolos gitu di suatu pekerjaan. Jangan langsung mikir kayak aduh saya tuh bodoh, saya tuh nggak mampu segala macam. No, bukan seperti itu. Mungkin sebenarnya bukan kalian bodoh atau apa, tapi kalian punya kemampuan berbeda yang sebenarnya lebih tepat ketika ditempatkan di pekerjaan yang tepat. Mungkin the right person in the right place. Kalau misalnya ternyata ingin banget masuk bank, tapi kalian mungkin ada nggak terlalu teliti gitu orangnya. Bukan karena jadinya kalian jangan jadikan itu sebagai hal yang kayak aduh ternyata gue bodoh banget, ini aja gue nggak bisa gitu. No, mungkin sebenarnya kalian tuh kekuatannya bukan di ketelitian, tapi mungkin jadi di hal yang sifatnya lebih konseptual untuk membuat strategi segala macam. Nah, itu yang kalian kejar, makanya dengan mengajarkan salah satunya talent gitu. Jadi ya, benar sekali, benar sekali. Pandangnya dari situ dapat kalian peroleh gitu. Nah, ini juga salah satu yang menarik juga nih, Manda. Kemarin sempat tuh ada salah satu yang melamar juga. Nah, dia sendiri bilang, iya nih, saya dari hasil talent saya itu ternyata introvert, tapi saya coba ngelamar dia ke sales. Nah, ternyata itu kan agak susah tuh. Kenapa? Karena kalau kita ngomong introvert, bisa nggak? Bisa-bisa saja. Tapi apakah nyaman atau tidak bertemu dengan orang lain? Karena yang namanya sales harus bisa bertemu dengan orang lain. Nah, ya benar kan? Manda? Ya, harus bertemu dengan orang lain dan harus nyaman
bisa kenalan, bisa bertemu dengan orang-orang baru bahkan. Yang kalau kita, ini seperti networking lah, kita coba untuk ngobrol sama orang, tahu background orang gimana, seperti apa, gitu kan, yang bukan diem di rumah. Nah, ini menjadi note buat teman-teman juga, dengan teman-teman mengetahui personality teman-teman, teman-teman bisa tahu nih, kalian sebenarnya cocoknya sebagai apa sih pekerjaannya. Simpel yang tadi, introvert atau introvert. Itu dulu deh, gitu kan. Ya, kemudian kalau misalnya, aduh, saya itu tipenya galau, seneng galau nih. Ini benar-benar galauan banget nih orang ini. Nah, pertanyaan lagi, bisa nggak sih kalian bekerja di lingkungan yang penuh tekanan? Hati-hati, nanti jadi meltdown nih, jadi sering nangis, sering bete, gitu. Ya, yang namanya kita kerja kan pengen nyaman ujung-ujungnya ya. Makanya coba kenalin diri kalian yang tadi disampaikan oleh Manda dengan Dream Talent, supaya apa ujung-ujungnya? Supaya kita bisa nyaman bekerja. Sampai sini nih, ada lagi pertanyaan nggak nih teman-teman nih? Supaya kita ngobrolnya bisa lebih enak ya, Manda ya. Nggak cuma dua arah aja, tapi banyak arah nih, jadi diskusi nih kita nih. Nah, kalau sekarang mungkin kalau teman-teman ada yang mau ngomong langsung, it's okay. Tadi Pak Denny ya mau bertanya ya tadi ya? Oke, tadi Pak Denny ada yang bertanya tadi ya? Bisa mungkin di-unmute? Mungkin dari HP, jadi susah untuk ngetik kali ya. Iya, Oke, Ya, pertanyaannya bagaimana Pak Denny? nyimak aja saya mah. Yang lain aja dulu. oke. Gimana yang lain? Ada yang pertanyaan nggak kira-kira? Karena yang paling penting nih salah satu nih, pasti ada HRD juga nih yang nonton nih. Yang namanya kerja itu harus mau nggak mau asertif. Dia itu harus berani buat bertanya, harus aktif bertanya. Ya, jadi salah satu penilaian kita juga nih di interview. Mungkin Mana boleh cerita nih kalau di interview itu tip and tricksnya apa sih supaya yang sebelum-sebelumnya belum pernah ikut jadi tahu oh ternyata ada di tip and trick. Unas kurang jelas suaranya Kak Sakti agak kepotong jadi. Oke, sorry. Jadi supaya teman-teman sendiri tahu nih kira-kira kalau misalnya kita ngomongin interview, ada tips and trick-nya nggak sih supaya bisa terima kerja nih dari interview ini, bisa sukses menjalani interview dengan baik sekali. Oke, kalau ngomongin soal interview sebenarnya mungkin kalau teman-teman agak panjang sih sebenarnya untuk tips and trick karena sebenarnya kemarin kita tuh udah detail banget ngejelasin tapi it's okay, nanti kita akan agak sedikit flashback ya sama materi yang kemarin. Jadi kalau untuk interview itu kita ada 3 nih yang harus dipersiapkan. Tadi kalau berkaitan juga sama materi yang kemarin ada hal apa yang harus dipersiapkan, gimana caranya tips and trick waktu menghadapi langsung interview sama pasca interview seperti apa sih. Mungkin kalau tadi untuk persiapan jelas kita udah berulang kali Pak Sakti juga sudah jelaskan. Yang pertama adalah discover about yourself. Kalian harus tahu kelebihan dan kekurangan kalian apa. Karena berkaitan juga nanti waktu di interview, teman-teman bakal ditanyain apa sih kelebihan dan kekurangan kalian. Nah, kelebihan dan kekurangan ini sebenarnya nggak semata-mata supaya HR itu tahu kalau kalian cocok apa nggak bisa berkontribusi di pekerjaan ini. Tapi lebih ke Oke, kalau kalian punya kekurangan, gimana sih cara kalian untuk mengatasi kekurangan itu? Nah, nilai itu yang nanti akan digunakan sebagai interviewer untuk melihat bahwa, oh ternyata dia punya daya juang yang tinggi, gitu. Nah, ketika kalian di interviewer pun itu, saat kalian berada di proses interview itu, hal yang juga sangat menentukan apakah kalian diterima apa enggak adalah cara kalian berkomunikasi. Jadi, kalau kalian percaya diri, kalau kalian asertif ya, asertif dalam arti nggak pasif diem-diem aja cuma menjawab atau kadang terlalu agresif kayak ngomong terus tapi nggak ada jeda, nggak memberikan interviewer untuk ngomong, untuk bertanya, itu juga akan sangat mempengaruhi sih seperti apa kalian nanti diterima apa enggak. Nah, mungkin hal itu juga bisa dipraktikkan di sini, asertif dalam arti apa yang untuk interview untuk saya sendiri ya, sebenarnya saya sangat menghargai sekali buat teman-teman yang sampai nanya, oke, job description-nya seperti apa, ingin bertanya lebih detail, terus saya ingin tahu sih budaya kerja di Dream Action seperti apa, karena saya melihat sih, dan biasanya sih orang yang seperti itu sebenarnya udah melakukan apa ya penelitian kecil terkait dengan perusahaan tempat mereka bekerja, tetapi di sana mereka mengelaborasikan lagi seperti oke, tadi saya baca nih di perusahaan kalau value-nya seperti ini, saya ingin lebih tahu lebih dalam dong tentang value-value di perusahaan. Jadi nggak cuman ditanya aja baru ngomong, tapi mereka juga memberikan pertanyaan-pertanyaan
yang sangat kritikal sekali yang menunjukkan bahwa oh ternyata anak ini, kandidat ini emang benar-benar tertarik untuk kerja di perusahaan kami. Dari value-nya cocok dengan kami, kemudian dari cara mereka ngomong pun, oh kelihatan sekali semangatnya tinggi nih. Nah itu, meskipun kalian pinter, kalian jago, punya pengalaman yang banyak banget, tapi kalau kalian nggak punya daya semangat yang ditunjukkan dengan cara seperti itu, susah juga untuk kerjasamanya. Jadi kadang mungkin kalau teman-teman nanya, saya pinter ya, IPK saya tinggi gitu, 3,9, 4, semua cum laude, tapi kok nggak diterima? Ya mungkin bisa jadi etika kalian waktu diwawancara itu nggak terlalu baik, bisa jadi kalian nggak sopan, atau mungkin kalian terlalu pasif, bisa jadi terlalu agresif. Makanya be assertive. Nah, salah satunya mungkin kalian bisa di sini nih, coba di waktu kita Dream Talent Talk. Jadi, tanyakan aja sekritikal mungkin, karena kita akan di sini berusaha untuk menjawab. Daripada nanti pas kalian waktu interview, kalian bingung harus seperti apa, kebetulan ada platformnya, jadi pasti tanyakan aja. Ini sih sebenarnya kaitan antara interview sama nanti gimana kalian bisa sekalian berlatih di sini sih, di Talk-Talknya. Jadi di mana nanti bisa latihan soal interview. Thank you banget, Manda. Jadi memang yang tadi disampaikan bahwa penting sekali persiapan ya, Manda ya. Persiapannya penting sekali, Manda ya. Nah, kalau misalnya memang persiapan penting sekali, memang jadi teman-teman tuh harus tahu nih kira-kira dari teman-teman itu apa sih yang kalian lamar, dan penting buat teman-teman untuk mengetahui juga kira-kira perusahaan apa yang kalian lamar, sehingga kalian datang ke perusahaan gak bingung. Ini menjadi poin utama ketika recruiter bertanya teman-teman, tahu nggak sih perusahaan ini apa? Dan jangan salah, nggak cuma teman-temanku yang pernah melakukan hal itu, saya pun Ada bahkan dulu. potong-potong, Pak Sakti. Halo. Ya, Oke. internetnya nih IndiHome sedang gangguan beberapa hari ini. Oke, jadi saya kembali lagi ya. Saya sampaikan. Nah, kalau misalnya tadi disampaikan juga yang menarik adalah saya pun dulu pernah melakukan itu ketika tanya, udah lancar nih sama HRD ini, sama saya itu udah lancar. Tiba-tiba saya di interview oleh user, ditanyakan, Mas, tahu nggak sih ini perusahaan apa? Dan saya nggak bisa jawab. Saya cuma doang. Udah lewat tuh. Di situ saya tahu bahwa saya sebagai recruiter aja pernah melakukan kesalahan itu. Dan itu menjadi nilai yang penting. Dan untuk teman-teman, tolong jangan melakukan hal itu juga. Ketahuin kerjanya apa, ketahuin mengenai si apa perusahaannya apa. Itu dua poin penting. Oh, ini ya, Mbak Manda ini ada pertanyaan nih, bagus banget nih. Iya, bagaimana cara seorang pencari kerja dinyatakan siap untuk menempuh dunia kerja yang saat ini sangat minim tersedia? Nanti saya coba jawab, nanti ditambahkan oleh Manda ya, Manda. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita siap kerja gimana nih? Nah, ini yang menjadi poin penting kalau menurut saya nih. Kalau misalnya kita rasa, kalian udah pede belum sih dengan kemampuan keahlian kalian? Kalau belum pede, coba magang dulu. Kenapa magang? Karena magang itu persiapan kalian untuk ini sebenarnya, untuk di dunia kerja sebenarnya. Gitu. Nah, kedua, kalau misalnya teman-teman pernah dengar kan, fresh graduate butuh 2 tahun pengalaman. Kalau pernah dengar kan? Nah, mungkin sebenarnya 2 tahun pengalaman itu adalah masa magang di kampus dan masa magang dia setelah dia selesai. Jadi memang magang itu menjadi hal penting. Kalau memang kalian merasa belum siap nih, kayaknya gue buat magang nih. Nah, tapi sampai mana sih kalian bisa dinyatakan bahwa kalian siap? Nah, ini menurut saya pribadi. Pengalaman saya selama rekrut ribuan orang, saya selalu mencari 4 hal ini sih di dalam diri teman-teman. 1, teman-teman itu bisa nggak sih menganalisis masalah? Tapi nggak cuma menganalisis masalah. Banyak orang yang bisa nyari masalah, tapi nggak bisa nyari solusi. Cuman kayak nyari keributan doang, Manda. Tapi nggak bisa nyari solusinya gimana gitu. Ya. Iya. Keduanya, bisa nggak sih kerjasama? Orangnya kelas kepala nggak? Karena kalau dia udah nggak bisa kerjasama, ya namanya kita kerja, pasti nggak akan seorang diri. Kita kerja pasti sama orang lain. Bisa nggak sih kerja? Gitu. Ya kan? Ketiganya, sebenarnya dia sendiri mau nggak belajar? Atau udah dia cukup gitu-gitu aja sebenarnya. Nah, itu kadang yang saya tanyain, kalau misalnya kamu memiliki kekurangan, terus apa yang dilakukan supaya bisa menangani kekurangan itu? Kalau dia bilang, ya udah itu kekurangan saya, itu udah big no buat saya tuh, Manda. Jadi kita harus tahu ini sebenarnya.
Nah, mungkin dari saya itu sih selama pengalaman saya 3 hal itu menjadi poin penting ya. Kalau dari Manda apa Man? Apakah komunikasi atau gimana yang menjadi poin penting? Kalau saya sih dari sisi HR sebenarnya setuju banget sama yang disebutkan Pak Sakti, karena ini semua berkaitan dengan saya pernah baca terkait dengan employability skill yang dijelaskan oleh ILO. Nah, jadi ternyata ada beberapa skill yang dibutuhkan oleh seseorang sampai akhirnya dia memang dinyatakan siap untuk bekerja. Nah, tadi sebenarnya Pak Sakti udah menyinggung ada bisa diajak kerjasama nggak sama orang lain. Di situ sih sebutnya teamwork. Terus ada long life learning. Tadi dia tahu nggak kelebihan dan kekurangannya apa. Kalau dia tahu ada kekurangan, masih mau belajar apa enggak. Nah, itu long life learning tuh. Nah, terus ada tadi pemecahan masalah. Jadi nggak cuma nyari masalahnya aja yang jago, nyelesainnya kayak gimana. Nah, itu ada complex problem solving. Sama yang terakhir ada communication. Bisa nggak diajak komunikasi? Karena itu penting banget. Nah, di Dream Talent sendiri, kalau saya kan untuk waktu rekrutmen saya selalu pakai Dream Talent ya, kan ya dimension obviously pakai Dream Talent. Nah, di situ sebenarnya kelihatan kayak misalnya long life learning-nya itu bisa dilihat dari openness to experience-nya. Jadi di Dream Talent teman-teman bisa cek gitu, kita ada tes personality. Nah, jadi nanti ada 5 aspek yang dilihat. Kita pakai teorinya Big Five, ada openness to experience, agreeableness, terus ada extroversion, kemudian ada positive emotion sama conscientiousness. Kalau itu misalnya, dan di masing-masing ada fase-fasenya juga banyak, jadi kompleks banget, tapi saya ceritakan singkat aja. Kalau tadi misalnya tadi ngomongin soal long life learning, dia mau belajar apa enggak, kita bisa lihat nih dari openness to experience-nya. Ada namanya ideas, ada namanya values. Nah, kalau ideas itu biasanya orang yang emang suka berdiskusi, orangnya suka pembicaraan-pembicaraan abstrak. Terus values ini dia terbuka dengan hal-hal yang sifatnya hal-hal yang baru, jadi dia nggak terlalu terpaku sama satu hal. Nah, kalau dia tinggi di skor itu atau paling tidak fit dengan apa yang kita butuhkan, itu kita bisa mengindikasikan bahwa oke, anak ini terbuka dengan pengalaman baru, anak ini suka untuk belajar. Nah, bisa kalau saya dari skornya baik, ini bisa kita indikasikan bahwa anak ini emang punya tuh sisi dari long life learning-nya. Terus kalau communication bisa kita lihat, nah ada tes language development, dan bisa juga dari interview. Kalau dia komunikasinya tadi yang saya bilang tadi, dia asertif, nggak terlalu pasif, nggak terlalu agresif. Ini komunikasinya lancar nih, saya tanya apa nyambung, terus dia juga tektokannya enak nih, nggak cuma satu arah aja. Saya lihat nih anak memang punya ngomongnya nih anak kayak kesannya siapa ya, maksudnya kandidatnya. Udah berasa ibunya ya, Manda ya? Iya, berasa punya kandidatnya. Oke, berarti dia komunikasinya enak nih. Nah, kalau teamwork kita ada satu lagi nama aspeknya agreeableness. Jadi kita lihat compliance-nya, kemudian kita juga lihat dari tadi komunikasi juga nyambung nggak dengan saya. Berarti enak nih buat diajak kerjasama. Sama tadi ada namanya complex problem solving. Nah, itu kita lihat ada aspek di Dream Talent, ada tes kecerdasan, ada aspek induction, deduction, cognitive reasoning. Nah, itu kita lihat di situ. Oke, kalau nilainya bagus, oke dari analisisnya nih anak bagus. Karena ini anak lagi, kandidatnya bagus. Karena biasanya di tes itu kan dikasih permasalahan-permasalahan yang sifatnya novel. Novel itu artinya yang aneh, yang baru gitu. Tapi ternyata dia bisa memecahkan itu. Berarti di kehidupan nyata dia punya potensi itu. Jadi ketika dia menghadapi permasalahan, dia bisa gitu menyelesaikannya. Kandidatnya bisa menyelesaikan. Kalau saya sih lihatnya dari situ, untuk melihat anak kandidat ini siap apa enggak untuk bekerja. Setelahnya cocok apa enggak nih untuk diterima sebagai bagian dari the action. Itu sih kalau dari sisi HR ya. Saya Tapi rekrut untuk menilai. hampir mirip ya, Manda ya. Berarti tetap komunikasi lagi, kemudian kita ngomong lagi, dia bisa kerja sama atau tidak. Berarti memang kayak punya standar ya sebenarnya di HR itu ya. Sebenarnya itu sih sebenarnya. Walaupun ada beberapa perusahaan yang pengalaman saya, itu ada nilai-nilai atau bahkan ada kayak keahlian khusus atau perilaku khusus yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Misalkan kalau di bank itu, dia harus jujur, dia harus berintegritas, misalkan seperti itu. Tapi ada di perusahaan lain juga yang membutuhkan, saya pengen ini dia bisa customer service. Oke, ini itu harus ada di perusahaan kami. Nah, memang beda-beda tuh siap atau enggaknya. Tapi paling besar, seperti disampaikan oleh Manda, yang bahkan sudah ada di internasional nih, di ILO sendiri, di internasional, di organisasi internasional, PBB, dia apa itu ya, Manda ya? Dia tipe bagaimana, bisa bekerja sama atau tidak, cara dia berkomunikasi gimana, dan attitude-nya paling penting gimana? Yes, attitude juga penting banget. Itu Kemudian, pengalaman. Ya, pengalaman banget. Okay. Orang yang enggak banget lah gitu. Dan kemudian Ada bisa yang memberikan solusi atau tidak. Dia bisa menganalisis masalah dan bisa memberikan solusi. Nah, terakhir adalah
sebenarnya dia punya awareness nih, gimana mengembangkan dirinya dia. Benar begitu ya, Manda ya? Ya, benar. Long life Itu learning. menjadi penting. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Pak Her, Mas saya Eriksen. Udah bagus banget nih nanya nih, dan thank you nih, ini pertanyaan pertama di grup chat nih ya, karena sebelumnya iya. tanpa sebelumnya nih, Terus komen biasa kalau ada YouTube begitu. yes, first comment tuh. Nah, berikutnya nih, Ada Manda, pertanyaan dari dari yang Ajar Elangga mungkin Manda boleh sampaikan. Oke, oke, sore Mbak dan Mas. Salam kenal dari Aldrian dari Bandung. Dari Bandung nih, satu kampung sama Pak Sakti. Iya. Yang saya mau tanyakan bagaimana tanggapan para recruiter sebagai karyawan yang punya pengalaman kerja berbeda dari jurusan kuliahnya. Contohnya, saya punya pengalaman kerja sejak tahun 2012 di bidang sales marketing promosi, HR, dan terakhir di bidang operasional. Nah, gimana mungkin itu kan berbeda tuh bidangnya, HR mandangnya seperti apa gitu. Oke, Pak Sakti dulu atau saya dulu jawab? Boleh dari Manda dulu, nanti saya akan coba tambahkan Manda. Oke, sebenarnya kalau dari sisi ini, kalau saya sebagai HR itu bisa ada dua sudut pandang ya dalam menilai ini. Yang pertama, sisi positifnya mungkin kita bisa lihat bahwa oh, ternyata tadi ini sama berkaitan juga dengan lifelong learning tadi ya, gimana selalu ingin belajar. Kalau saya lihat sih di sisi ini, kalau punya banyak pengalaman yang berbeda areanya, saya bisa melihat dari sisi yang positif sih kan. Oh ternyata kandidat ini dia punya kemauan belajar yang tinggi. Jadi dia mau mencoba segala macam hal. Jadi mungkin nggak cuma di satu bidang, tapi di bidang lain. Nanti mungkin ketika ketika masuk di perusahaan kami, kita bisa istilah mengutilize atau kasarnya bukan memanfaatkan ya, mungkin Saya gunakan. memaksimalkan kemampuan mereka untuk berbagai macam bidang. Jadi mungkin memang ngelamarnya sebagai HR, tapi nanti mungkin bisa dipromosikan sebagai sales gitu. Jadi banyaklah gini ya kemampuannya. Tapi di satu sisi lain kita juga harus melihat, kalau saya sendiri saya melihat juga dari rentang waktu kerjanya. Kalau misalnya waktunya terlalu pendek, 1 bulan di sales, 1 bulan di terus di HR, terus pokoknya kurang dari 3 bulan, itu saya malah melihatnya mungkin ini sebenarnya orang ini antara emang bukan tipe orang yang betah untuk bekerja, jadi mudah bosan, tidak bisa untuk fokus. Ini mungkin kalau masalah seperti itu malah mungkin jadi istilahnya hal yang negatif buat saya sebagai HR ketika saya melihatnya. Karena kalau mungkin ketika saya terima, mungkin dia nggak akan bertahan lama di perusahaan saya, dan itu akan beri uh, kerugian juga sih bagi perusahaan, apalagi untuk tim-tim HR, karena untuk meng-hire orang aja itu butuh waktu lama. Jadi kalau baru di-hire terus belum kurang dari 3 bulan udah keluar, itu bakalan jadi warning sih buat buat kami gitu. Itu sih kalau dari sudut pandang itu ya. Thank you, Manda. Ya, saya setuju sih sama yang poin kedua. Sebenarnya ini dia pindah-pindah itu kenapa? Apakah mencari sesuatu atau gimana? Nah itu kan yang sebenarnya menjadi penting di interview. Makanya jangan takut untuk menjelaskan kenapa sih kamu pindah-pindah. Pasti ada reason di balik itu semua. Dan Iya. nanti yang jadi yang asumsinya pasti akan dari HR. Apakah tadi yang disampaikan bahwa oh memang dia orang ini pindah-pindah, atau memang dia memiliki banyak kemampuan yang tadi dibilang oleh Manda. Nah mungkin saya mau menyampaikan juga nih, uh, kalau misalnya berbeda antara si bidang kerja dan bahkan tadi jurusan kuliahnya. Nah, poinnya ada dua nih sebenarnya. Kalau misalnya dia fresh graduate, itu akan menjadi pertanyaan sebenarnya. Kenapa sih bisa berbeda gitu? Kenapa dia melamar pekerjaan yang berbeda dari jurusan kuliah yang 4 tahun dia jalanin kalau misalnya dia S1 ya. Nah, kedua, kalau misalnya memang dia sudah manajer, supervisor udah lama, itu nggak jadi masalah sebenarnya. Jadi saya akan lihat lebih pada pengalamannya. Oh, karena saya nggak lihat jurusannya apa gitu. Ya, itu kenapa itu disampaikan oleh Mada juga, bahwa dia berganti-ganti, berubah-ubah dari si satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Itu bisa menjadi, menurut saya disarankan itu dilakukan bukan pada pekerjaan, tapi ketika magang. Karena magang itu ada proses eksplorasi sendiri. Mungkin kamu juga lihat, oh ini enak ya, oh ini nyaman ya gitu kan. Ya, jadi saya rasa saya rasa memang harus di-note lagi nih untuk rekan-rekan. Kenapa nih dari rekan-rekan itu bisa memutuskan pindah pekerjaan? Kembali lagi, tolong kalau mau eksplorasi itu lebih pada magang, jangan pas lagi kerja, karena akan ditanya nih, kenapa nggak lagi magang saja, kenapa harus lagi bekerja dan seterusnya.
Gitu sih, Manda, ditambahin aja. Benar. Ya, jadi jangan takut kalau kalian rubah-rubah. Buat teman-teman mungkin kalau tidak ada pertanyaan bisa di-unmute dulu ya untuk Iya, mikrofonnya supaya tidak bertumpuk-tumpuk suaranya. yes. Ini sebenarnya pertanyaan ini jadi trigger lagi sih karena ini sebenarnya bukan cuma dari sudut pandang HR bagaimana cara memandang, tapi mungkin dari teman-teman sendiri bagaimana memandang ke diri teman-teman. Kalau misalnya ini harus, kalau misalnya teman-teman mungkin tadi Pak Sakti juga sudah menjelaskan menjadi bahan refleksi ke teman-teman kalau misalnya ternyata saya suka berganti-ganti pekerjaan, terutama kalau misalnya alasannya saya nggak pernah ngerasa fulfilling, saya nggak pernah ngerasa puas ketika di pekerjaan ini. Teman-teman berarti itu adalah warning bahwa semua teman-teman mungkin belum tahu tujuan kehidupan teman-teman apa. Masalahnya di usia muda di 20 tahun awal mungkin still oke karena ini adalah masa-masa self exploration, masa mengeksplorasi atau mencari tahu tentang diri sendiri. Tapi coba bayangin waktu kan terus berjalan ya, kita akan semakin tua dan semakin tua dan kesempatan yang dulunya ada nggak akan selalu ada gitu. Bisa jadi hilang, bisa diambil dengan orang lain. So makanya buat teman-teman yang masih belum tahu nih, teman-teman yang fresh graduate belum tahu tujuannya apa, merasa jurusannya salah, gunakan per waktu sekarang, pergunakan waktu secepat mungkin untuk cari tahu diri kalian itu sebenarnya apa sih. Salah satunya bisa pakai Dream Talent atau mungkin kalian punya informasi-informasi lainnya, biro-biro lainnya, kalian bisa juga gunakan cari tahu tentang minat dan bakat kalian, kemampuan kalian dan kelebihan kalian seperti apa supaya nanti sayang aja waktunya terbuang untuk kalian mengeksplorasi terlalu banyak gitu karena it's good to explore yourself, bagus untuk mengeksplorasi diri kalian, tapi juga harus tahu, harus tetapkan tujuannya sebenarnya apa sih, gitu. Dan jangka waktunya sih, Manda. Ya, jangka Ini waktunya. kemarin saya sempat ngobrol malam-malam deh, baru kemarin banget diskusi dengan salah satu kolega saya di psikologi pendidikan. Nah, kita bahas tentang karir sebenarnya. Kita diskusi, ngobrol-ngobrol. Nah, ini tuh sekarang banyak banget nih yang ngerasa salah jurusan gitu kan. Yang nanti pas lagi keluar dari kampusnya, keluar dari kuliahnya, itu bingung sebenarnya saya mau kerja apa sih, karena saya nggak tahu nih sebenarnya. Kemarin saya kuliah cuma diminta orang tua aja, yang kata orang tua, oh ini paling bagus nih kuliahnya nih. Nah, mungkin pada saat itu kalian harus tetapin diri nih, karena kalian memang berbeda nih. Kalau misalnya, oh saya nggak suka nih, misalkan di psikologi ya, saya nggak suka nih di psikologi, saya mau explore yang lain nih. Nah, ketahui nih diri kalian tuh sebenarnya cintanya apa sih, sukanya apa sih, yang tadi bilang oleh Manda, ikigainya apa yang kalian punya keahlian yang bisa berkontribusi. Nah, makanya menggunakan internship itu yang saya sampaikan. Satu itu. Keduanya, ada lagi poin nih, ketika kalian semakin tua, itu sebenarnya cara karir, itu kalian tuh semakin terbentuk karirnya harusnya. Sehingga orang-orang yang masih muda itu masih dimaafkan dalam tanda kutip kalau misalnya dia masih bingung karirnya mau apa sih, masih bingung mau jadi seperti apa, itu masih dimaafkan. Tapi makin tua kalian semakin banyak pengalamannya, maka harusnya semakin mengkerucut sebenarnya keahlian kalian di mana sih. Ya. Kalau misalnya akan taruh nih menjadi operator forklift, ya itu pun oke juga, tapi emang harus ahli di situ. Sehingga ketika suatu saat kalian mohon maaf kena PHK, ya keahlian itu menjadi beda kalian dengan orang lain gitu. Ya jadi memang ujung-ujungnya ketika kalian makin tua, ya kalian harus makin spesifik, jangan semuanya ada gitu, jangan semuanya diambil. Karena kalian sudah bekerja bermacam-macam, makanya kalian akan tahu ini kira-kira apa sih keahliannya. Nanti tunggu tanggal mainnya aja nih, teman-teman. Kita lagi bikin pelatihan, lagi bikin program pengembangan supaya teman-teman bisa mengarahkan diri nih. Kalian punya aset apa, pengen diarahin kemana sih? Nanti akan dibawa oleh Pak Victor nih, mantep banget pastinya. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin dari Mungkin masih ingin saya tambahkan lagi tadi terkait yang tadi, mungkin akan ada pertanyaan karena ini sempat nge-trend juga. Memang sempat ada yang bilang kalau setiap orang memang punya masanya. Jadi kadang ada orang yang mungkin baru ketemu tujuan hidup tuh di umur 35 tahun, di umur 50 tahun. Ya, that's true. Setiap orang punya masanya. Tapi bukan berarti malah santai-santai dah kalau gitu tunggu 50 tahun lagi deh, gue baru nyari, atau juga yang lain punya masanya bisa 50 tahun lagi. No, jangan seperti itu, karena masalahnya adalah kalau kalian sampai berpikir seperti itu bukan masanya kapan datang, tapi kalian sendiri nggak punya inisiatif, because the tools is already here. Jadi alat untuk kalian cari tahu tentang diri kalian tuh udah ada di sini, kalian tinggal memanfaatkan aja. Jadi nggak ada lagi alasan untuk ditunggu aja. Kalau kalian nunggu-nunggu terus, ya itu sebenarnya kalian malas aja buat nyari tahu. Nah, kalian juga harus aktif. Bisa pakai platform-platform seperti Dream Talent atau mungkin platform lainnya untuk mulai gerak nih, cari tahu kalian tuh seperti apa.
untuk kalian tahu Hmm. seperti apa gitu, karirnya pengen seperti apa. Seperti itu sih tambahannya sedikit ya, supaya tidak ada misconception soal masalah kapan gue harus nunggu atau gue harus bergerak dari sekarang gitu. Karena yang selalu jadi Thank you, thank you. tunggu aja, aduh gue jadi pasif aja atau gue kejar terus ya, selalu jadi asertif, sabar nunggu tapi ada usaha juga gitu. Gitu sih. Halo, Oke, closing. oke. Oke. Nah, ini juga ini deh ada pertanyaan lagi tadi Iya. dari ini pertanyaan ini pertanyaan seperti apa sih yang ingin disampaikan pada interview kepada uh, interviewer ya jika diminta mengajukan pertanyaan. Nah, mungkin ini Manda banget deh yang bisa jawab. Nah, sebenarnya tadi sudah sempat saya singgung sih, kalau saya sebagai HR, saya suka sekali dengan kandidat-kandidat yang memberikan pertanyaan yang menunjukkan kalau mereka tertarik, satu dengan pekerjaannya, dan satu dengan budaya perusahaan atau perusahaan in general. Seperti misalnya, uh, sebenarnya nggak beda ya antara orang nanya job description-nya seperti apa dengan karena mereka pengen tahu sama job description-nya supaya mereka kayak aduh workload-nya uh, besar apa kecil sih. Biasanya kalau orang yang tertarik, mereka biasanya akan nanya, oh seperti ini kemarin sempat saya ada interview untuk R&D intern, dia nanya kalau di Dream Action perkembangannya seperti apa ya untuk R&D-nya udah pakai software apa, udah pakai analisis statistiknya seperti apa. Nah, kalau dia bertanya seperti itu, oh pertama saya bisa mendekatkan kalau orang ini emang satu mampu di bidangnya dia dan dia memang tertarik di bidang itu. Dia tertarik di bidang R&D karena dia berusaha untuk mengeksplorasi kira-kira apa nih yang bisa saya berikan dan apa yang bisa saya terima dari Dream Action. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan perusahaan, dia biasanya kandidat yang saya suka ketika mereka bertanya, budaya kerja di Dream Action seperti apa sih? Bagaimana caranya supaya saya bisa dekat dengan teman-teman. Teman-teman di sana tipe orangnya seperti apa? Kira-kira terus value apa sih yang misalnya mereka sudah baca gitu value-nya seperti apa, tapi mereka bertanya lagi, oh karena kita kan di sini ada cita ya, kalau di Dream Action tuh ada compassion, integrity, trust, sama amazing. Mungkin ada beberapa yang bertanya yang masih bingung, amazing itu seperti apa ya? Kira-kira gimana supaya saya bisa memenuhi itu value amazing itu. Itu sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang kalau saya pribadi sangat saya suka untuk untuk saya suka saya dengar dari kandidat karena itu tadi balik menunjukkan kalau mereka tertarik dengan pekerjaannya dan tertarik untuk bergabung dengan Dream Action. Yes, setuju sekali sih, Manda. Jadi memang kalau misalnya saya pribadi, saya senang juga tanya kira-kira tentang tim, bagaimana nanti saya bisa lebih dekat dengan mereka. Karena itu tunjukin ketertarikan teman-teman terhadap si perusahaan itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya kalian inilah kalau kalian pacaran kan pasti pengen ditanya juga kan, atau pengen ditanya hal-hal yang memang personal gitu. Ya, nah, itu pun menjadi poin penting nih buat teman-teman sebenarnya. Oke. Nah, berikutnya lagi, tadi ada yang tanya nih, ini bagus juga pertanyaannya nih. Kalau misalnya nanti ada yang tanya, padahal nggak ngapa-ngapain di rumah. Nah, saya coba jawab dulu ya, Manda ya. Jadi memang menariknya adalah sekarang dengan WFA ini banyak sekali dibuka nih pelatihan-pelatihan online yang gratis sebenarnya. Bahkan kemarin sempat ada yang buka juga universitas-universitas di Amerika buka dan gratis lagi gitu. Nah, kenapa gunakan aja gitu hal-hal seperti itu? Atau bahkan tuh ada namanya Duolingo untuk bahasa Inggris ya, yang memang itu bisa digunakan oleh teman-teman untuk belajar bahasa. Jadi saya rasa kalau misalnya jangan sampai ditanya ketika ketika ditanyain apa kegiatannya, malah bingung mau jawab apa. Padahal dengan adanya WFH itu menjadi poin penting buat teman-teman untuk mengembangkan diri. Terus mengembangkan dirinya apa? Apakah boleh semuanya? Kembali lagi ke poin awal bahwa waktunya pasti ada tenggat waktu nih. Kita harus tahu dulu nih kira-kira itu kita punya mau jadi apa sih ke depannya? Apa yang kalian nyaman sebenarnya? Nah, itu eksplorasi diri lagi gitu. Jadi memang ketika kalian belajar, biasanya itu adalah bagian dari eksplorasi. Saya nyaman nggak sih? Contohnya nih, saya sendiri nih Man, sebenarnya. Saya psikologi kan banyak banget deh, banyak banget. Kalau saya S1 tuh saya bingung. Ini psikologi ada psikologi klinis, ada psikologi pendidikan, psikologi perkembangan dan semuanya.
tapi nilai saya tuh nggak pernah bagus di psikologi lainnya, man. Yang bener-bener bagus cuma di bio aja. Nah, ini terbukti ketika saya ngambil profesi, itu saya cum laude di sana. Karena memang saya tahu nih bahwa, oh ternyata memang dunia saya, kecintaan saya itu memang ada di organisasi, di perusahaan. Nah, itu yang teman-teman juga ketika ngelakuin online, pelajaran online, kalian bisa lakuin nih. Beruntungnya nggak kayak kuliah online kan teman, oh pelatihan sehari 2 hari gitu ya, coba nih ternyata tidak oke. Ya udah kalian merasa oh ini kurang oke nih buat saya nih, tapi kalau tertarik ya udah ke dalam. Dan itu juga jadi poin penting nih, man. Karena kemarin sempat ada yang nanya, Mas kalau misalnya saya pengen jadi HR, saya belum tahu nih mau ngapain, sampai saya tertarik sama HR. Ya itu udah bagus tuh, bisa online, bisa minimal kalau kalian online setidaknya kalian tahu nih, udah punya pengetahuan seperti apa, tinggal digunain aja di ini nyata. Itulah gunanya internship sebenarnya gitu. Pengalaman kerja. Iya, bahkan pernah tuh saya tuh ketemu sama orang yang dia udah S2 tapi dia bilang, Mas saya di sini mau internship aja. Lah kenapa, kan udah di S2 kan saya tuh waktu saya masih di salah satu grup media. Kenapa? Karena jujur saya kayak merubah target saya, merubah saya, dan saya pengen nyobain kira-kira tuh bener nggak sih yang saya lakuin gitu kan. Nah, itulah kenapa penting menjadi internship lagi, balik lagi eksplorasi diri. Pentingnya di mana? Nah, kenapa kita ngomong eksplorasi diri, ya mulai dari situ. Jarang sekali saya nemuin orang yang memiliki kemampuan yang sangat baik, tapi nggak punya kesadaran diri. Kesadaran itu self-awareness lah bahasa Inggrisnya. Nggak punya kesadaran diri. Kenapa? Karena kesadaran diri itu menjadi dasar orang itu supaya tahu plus minusnya apa sih, kelebihan kekurangannya dia apa. Kalau dia tahu itu, biasanya dia akan lebih baik di dalam pekerjaannya. Karena tahu nih, oh ini saya memang nggak bisa nih, saya harus hati-hati di sini. Oh saya bisa di sini, saya kebut di sini aja. Dia tahu tuh di situ tuh. Oke. Sebenarnya kalau kegiatan sendiri sudah banyak juga ya tadi Pak Sakti, selain kuliah online, sebenarnya kayak Udemy segala macam itu kan juga Iya, banyak sekali. gratis itu. Kalau Banyak kalian mau sekali. yang sifatnya teknikal, sebenarnya banyak banget. Jadi bukan masalah gimana sih cara saya jawab kalau saya ditanya kegiatan apa, kalau saya nggak ngelakuin apa-apa. Bukan seperti itu harusnya, malah kalau kalian tahu akan ditanya kegiatan apa, ya kalian cari kegiatan. Jangan Iya, tips and benar tricks ini sekali. digunakan untuk melabui pertanyaan saat wawancara, tapi untuk memunculkan awareness, oke ternyata ini yang penting bagi interviewer, bagi perusahaan, ini harus saya miliki, jadi saya harus mulai belajar dari sekarang, saya harus belajar untuk memiliki itu. Gitu. Nah ini nanti saya rasa nih teman-teman bisa coba sendiri. Ini tampilan sendiri dari Dream Talent supaya ada gambaran nih. Dari sini kalian bisa lihat nih dari situ. Kalian sudah melakukan tes apa saja, caranya gimana nih supaya bisa ke Dream Talent sendiri. Yang jelas kalian bisa register di Dream Talent. Ini dashboardnya, kalian bisa masuk ke website Dream Talent. Kemudian dari sini kamu bisa masuk ke registrasi ke sini. Nah, nanti dari registrasi sendiri, ini saya udah login. Nanti dari registrasi, nanti teman-teman akan masukkan email dan lain-lain, kemudian login nanti nih di registrasi, masukkan email, nanti setelah terdaftar, teman-teman login, setelah login, nih, isi nama depan, nama belakang, email, masukkan kata sandi, kemudian daftar. Nah, setelah daftar, ya masuk dari situ nanti akan masuk dashboard. Nah, di dashboard sendiri nanti kelihatan akan ada progres pribadi supaya nanti kalian bisa tahu nih dari kalian sendiri kira-kira pribadinya gimana sih, minat kalian seperti apa sih, kemudian gaya berpikirnya gimana sih, dan nanti ada nilai karirnya gimana. Nah, di sini kebetulan sekali kepribadiannya bisa full terbuka, kemudian moodnya juga atau orang nantinya bagus gitu ya, walaupun di sini saya tipe orang nggak sabaran sebenarnya sama, jadi saya tipe orang yang
apa namanya itu lebih tenang untuk bekerja sendiri. Nah, ini saya lebih bekerja sendiri. Tapi ya kita nggak tahu. Suaranya terpotong-potong Saya seperti jadi Pak Sakti. apa? Suaranya terpotong-potong. Halo, halo. Oh iya, halo. Nah, di sini bisa kelihatan nih, kalian sebenarnya gimana? Nah, misalkan gini, saya pribadi, kalau kita lihat di sini kan kamu ada tipe orang yang sinis, curiga terhadap orang lain, bla 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 dan lain sebagainya. Ya, namun ini adalah sisi negatif saya. Di sini saya bisa tahu bahwa oh, saya ada sisi negatif di sini. Bagaimana caranya supaya saya sebagai seorang leader tidak membawa ini. Saya harus bisa memastikan diri saya. Karena dengan ini saya udah tahu plus minusnya saya gimana. Karena saya tipe orang yang, oh saya kurang bisa ini, oh berarti gimana saya? Caranya supaya saya bisa memastikan bahwa saya objektif terhadap orang lain. Oh saya harus ada ini dong, harus ada kriterianya dong. Nah ini yang saya bilang itu, kita aware sama kelebihan dan kekurangan kita. Dengan kita aware, kita bisa tahu cara menghadapinya. Kemudian dari sini juga kita bisa lihat nih, minat kalian ini gimana. Ternyata saya adalah tipe orang yang senang sekali untuk melakukan analisis. Berarti tipe orang yang lebih pada analytical lah disebutnya. Jadi orang-orang yang senang banget mengolah data, senang banget untuk menganalisis hal, mencari solusi. Nah ini pekerjaan-pekerjaan yang cocok bagi saya adalah pekerjaan seperti apa sih? Jangan sampai saya mengerjakan hal-hal yang malah administrasi. Wah, stres banget. Nah inilah gunanya teman-teman tahu nih self-correction. Tahu bahwa teman-teman tuh harus mengetahui diri teman-teman gimana sih. Supaya teman-teman tahu plus minusnya, supaya teman-teman tahu juga gimana menghadapi kalau misalnya ada masalah sebenarnya. Gitu sih, Manda. Jadi sebenarnya informasinya ini bisa digunakan untuk dua hal ya. Satu untuk mengetahui apa yang cocok untuk kita, sama satu lagi apa yang sebenarnya perlu kita kembangkan dari diri kita ya. Jadi misalnya kalau teman-teman Sekali. saya cocok di sini, tapi I still want to pursue this career gitu. Saya masih pengen kejar karir ini. It's still okay, kalian punya hak yang besar banget untuk ngejar itu. Nah, sebenarnya informasi ini bisa kalian gunakan untuk oke, saya pengen kerja jadi misal tadi saya jelek di bagian tentang ketelitian, tapi saya pengen kerja jadi admin. Oke, berarti kalau kayak gitu kalian bisa pakai informasi ketelitian kalian kurang itu, berarti kalian perlu ngembangin untuk ketelitiannya. Itu balik ke diri kalian untuk gimana cara kalian Ya, informasi-informasi itu yang sangat kaya sekali sebenarnya. Kalau kalian tahu cara gimana mencarinya dan memanfaatkannya gitu ya. ya kalau di Johan Window itu ada yang dibilang gini, Man. Uh, apa namanya, ada kekurangan kelebihan yang diketahui diri kita, tapi nggak diketahui orang lain. Ada kelebihan dan kekurangan yang diketahui oleh orang lain, tapi tidak diri kita. Tapi ada juga kelebihan dan kekurangan yang kita tidak ketahui, orang lain tidak ketahui. Nah, talent itu membantu untuk memberitahu itu gitu. Karena kadang teman-teman itu nggak sadar, kita nggak sadar. Nah, game talent gunanya itu bisa ngasih tahu. Sehingga dengan ngasih tahu ya, kita bisa menjadi lebih aware nih terhadap kapasitasnya kita sebenarnya. Dan bagaimana menghadapinya. Gitu. Nah, Yes, benar sekali. Oke, nah itu ada pertanyaan menarik. Menarik ya, selanjutnya? Mas. Ini Kenapa? sama tadi nih, sama seperti yang tadi yang disampaikan. Pak, saya mau tanya dari segi HRD, bagaimana cara mengetahui orang tersebut dapat diajak bekerja sama atau tidak? Dan ini kan sama saya sebenarnya tadi kan. Bahwa saya tuh secara nature-nya, secara ini saya tuh lebih senang untuk bekerja sendiri. Nah, kalau misalnya yang paling mendasar, orang itu egois ya, mau menang sendiri ya, itu menurut saya paling mendasar sih. Karena kalau misalnya dari dia aja egois dan mau menang sendiri, itu agak susah tuh diajak kerjasama. Kenapa? Karena ujung-ujungnya dia nggak mau ngalah tuh pas itu. Kita kasih tahu, ini nanti kamu kerjain ini ya. Dia maunya kerjain yang lain gitu. Jadi paling mendasar menurut saya, dia mau nggak sih untuk tidak egois? Itu dulu sih. Gimana ada tambahan mungkin, Mas? Kalau saya sih, kalau dari HR ya, kalau misalnya waktu selama proses rekrutmen kemarin, kalau saya lihat dari tools ya, karena balik lagi saya akan bilang, karena memang saya pakai Dream Talent untuk recruitment. Tadi sebenarnya teman-teman waktu ngelihat di layar, ada tulisannya kerjasama kan? Nah, itu sebenarnya salah satu tools juga yang saya pakai untuk melihat, jadi saya pakai dua sih. Saya lihat dari sisi psikotes sama ketika diwawancara. Nah, kalau dari sisi psikotesnya, saya pakai Dream Talent, tadi ada aspek kerjasama, jadi saya lihat skornya sih kasarnya kalau dari data, skornya tinggi apa rendah atau ada pas di tengah-tengah. Jadi kalau saya pribadi, saya akan melihat tergantung dari kebutuhan dulu. Karena misalnya kalau saya cari untuk teman-teman di research and development, mungkin untuk kerjasama yang terlalu tinggi, artinya terlalu penurut sekali, itu mungkin agak kurang pas untuk bisa saya malah
bisa saya katakan untuk bisa bekerja dengan saya malah akan cari yang pas dari tengah-tengah, jadi tetap istilahnya nggak terlalu penurut, tapi masih mau mendengarkan kata orang lain. Itu sih saya lihat. Kalau dari sisi psikotes sama ada nanti kalau teman-teman tadi ngerjain Dream Talent, ada bagian positive emotion atau mood, bagian mood, itu ada namanya angry hostility. Ini sorry ya, saya pakai bahasa-bahasa yang agak-agak istilah-istilah, karena namanya memang seperti itu di otak Korea, tapi saya akan coba jelaskan artinya apa. Jadi ada namanya angry hostility, jadi gimana sih kecenderungan kalian untuk bisa menahan kemarahan atau menahan rasa marah. Kalau dia skornya sangat tinggi di sana, oh ini orang udah pasti nggak bisa diajak kerja sama, ya gimana mau diajak kerja sama, kerjaannya dikit-dikit marah-marah, di debat sedikit marah-marah, terus ditolak sedikit marah-marah, wah itu udah susah banget. Terus ada lagi di bagian mood yang sama juga, di aspek mood yang diukur di Dream Talent, ada namanya depression juga. Nah ini sisi kebalikannya, dikasih tahu, dikasih kritik, di debat sedikit, galau, nangis, aduh, gue keluar aja deh, gue keluar aja, gue berhenti aja. Nah, kalau itu susah juga diajak kerja sama. Itu sih saya lihat kok dari sisi Dream Talent-nya. Kalau dari komunikasi, biasanya saya akan tanya, waktu itu kelebihan dan kekurangannya seperti apa sih? Misal kegagalan. Ada saya akan tanya tentang kegagalan. Kalau misalnya, oh kegagalan saya seperti ini, dan akan saya tanya juga, kenapa sih kamu bisa gagal di situ? Kalau misalnya tipe orangnya hanya menyalahkan orang lain, oh ini salah teman saya, karena begini-begini, ini sih salah dari bos saya, seperti ini. Oh, pada tipe orang yang suka nyalahin orang lain, udah pasti saya mikir, oh ini orang nggak sukanya nyalahin orang lain, bukan refleksi ke diri. Padahal kan kalau di teamwork sendiri, kerjasama sendiri, dia nggak cuman bisa menerima kontribusi dari orang lain, tapi juga berkontribusi ke orang lain kan. Kalau dia kerjanya salah-salah, nggak mau disalahin, ya gimana nanti dia mau kerja sama timnya gitu. Karena pasti ada perdebatan segala macam, tapi dia itu tadi selfish tadi ya Pak Sakti bilang egois itu. Nah itu sih saya lihat di situ. Dua hal. Ini menarik sih, Manda, yang tadi disampaikan bahwa apa namanya itu ada tekanan atau ada apa yang membuat dia kayak nggak nyaman untuk bekerja. Nah, ini mungkin berhubungan dengan pertanyaan dari Mbak Siti Ramadhani Mata nih. Dia bilang, kalau kita hanya memiliki pengalaman 3 bulan, terus misalnya karena alasan pribadi, perlu nggak sih disampaikan di CV? Nah, kembali lagi pertanyaannya, secara pribadinya kenapa gitu? Kalau misalnya saya pasti akan mau mendengar dan masukin dulu aja, pasti akan saya tanya. Kalau misalnya Max, no problem. Pernah ada salah satu anak magang kita yang mana kebetulan ya, dia resign sebelum 3 bulan, karena alasannya itu dia lagi mental breakdown. Dia lagi stressful banget di kampus dan di kantor gitu. Karena banyak sekali pekerjaannya, salah satu nama kita. Sebelum 3 bulan, dengan berat hati kita melepaskan. Tapi kita memahami bahwa yang mental health itu adalah salah satu isu utama. Ya. Dan ketika itu saya bilang, kalau misalnya nanti kamu mau join lagi, no problem sebenarnya. Karena kita tahu nih bahwa kamu itu alasannya tidak menyelesaikan selama 3 bulan ini karena alasan seperti apa. Nah, saya nggak bisa bilang nih, apakah di semua company melakukan hal yang sama, saya nggak bisa bilang. Tapi yang jelas, di Dream Action, kita ada namanya nilai compassion. Kita akan tanya, kenapa sih kamu 3 bulan itu? Kita pengen tahu nih, kalau memang nggak make sense, baru ya kita bisa asumsi bahwa, oh ternyata orang ini resign karena apa? Nggak jelas nih, gitu. Ya kan? Jadi lebih ke arah case by case sih sebenarnya sih, kalau misalnya disimpan. Tapi disampaikan nggak? Menurut saya sih sampaikan saja. Karena kalau nggak disampaikan ya menjadi isu kembali sih, menjadi apa namanya tuh nanti pas lagi udah masuk, kenapa nih kamu tidak kamu ada kosongan berapa bulan? Pasti tanyakan, kenapa kosong berapa bulan, ngapain aja? Kan lebih baik disampaikan bahwa kamu bekerja, tapi karena satu dan lain hal ya saya tidak bisa melanjutkan. Selama alasannya oke, ya itu lebih baik sih. Betul. Iya, benar sih. Sebaiknya jujur, maksudnya jangan malah memanipulasi cerita ya. Karena HR sendiri kita selalu tahu, kita selalu paham. Jadi HR tuh bukan mencari orang yang sempurna, yang perfect sampai nggak ada celahnya sama sekali, no. Jadi sampai kayak, aduh jangan sampai, ini sebenarnya ada pertanyaan juga ya di sesi sebelumnya, perlu nggak sih kita bilang kalau kita alasan kita resign apa, kita dipecat karena kenapa? Sebenarnya bukan masalah kalian dipecat atau seperti apa, tapi dari ketika kalian dipecat, kita melihat gimana sih cara kalian berusaha untuk memperbaiki diri. Karena kan orang pasti melakukan kesalahan kan ya. Mungkin waktu punya sebelumnya ada melakukan kekeliruan, tapi Siapa tahu hilaf ya, Manda ya. ya mungkin kadang kilap, mungkin baru masuk dunia kerja atau seperti apa.
the thing is kalian tahu kalau itu adalah hal yang salah dan kalian berusaha untuk memperbaikinya. Jadi kalian jangan takut untuk oke, kan sama Pak Victor Pak Sakti sempat bilang kemarin di sesi sebelumnya ada yang positif sandwich ya, positif, negatif sama positif ya. Jadi cerita positifnya apa, pengalaman waktu bekerja di sana, kemudian negatifnya oke, saya melakukan kesalahan seperti ini, tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata penting untuk punya skill seperti ini yang membuat saya nanti ke depannya tidak melakukan kesalahan yang sama dan saya sudah belajar untuk memperbaiki hal itu. Itulah yang sandwich itu. Jadi jangan menyampaikan ya nggak enak-enak. Aduh, saya stres segala macam. Sampaikan lagi dengan cara yang lebih baik sebenarnya. Karena kita nggak mau ngerugiin semua pihak kan. Iya. Kita pengen apa ya, kalau misalnya bahas lagi, jangan membakar jembatan lah. Karena siapa tahu rezeki kita dari perusahaan sebelumnya bisa jadi gitu kan. Iya, benar. Jadi tetap sandwich itu kasih yang positifnya, baru kenapa caranya keluar sedikit lagi baru positif, negatif, positif gitu sih. Nah, ini Mbak Amanda, sorry. Di sini ada Airin yang bagus banget nanya ini kalau menurut saya. Tadi saya udah chat beliau dan saya tanya kira-kira mau nggak sih kita diskusi ini. Karena dia bilang bahwa saya udah pernah menjadi MT nih hanya 11 bulan. Apakah perlu dimasukkan ke CV nggak? Dan jika ketika interview jika tidak lulus ujian MT, apa yang harus saya katakan? Apakah saya harus jujur atau tidak? Nah, ini coba saya buat tanya dan saya minta buat online ya. Jadi kita bisa diskusi nih, Amanda nih. Oke. Halo Mbak Airin. Ya, halo. 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 Ya, halo. Thank you banget nih sudah mau online nih sama kita nih. Ya, Tadi ya, menarik sekali nih pertanyaannya Mbak Airin. Dibilang bahwa udah ikut 11 bulan. Kalau boleh tahu, boleh nggak disebutin? Nggak usah mereknya ya, tapi industri apa gitu? Industri banking. Oh, banking. Perusahaannya warna apa kalau boleh tahu? Warna hijau. Warna hijau. Oh, tahu nggak tuh? Oke. Banyak banget yang warna hijau, jadi kita anggap aja warna hijau lah ya. Nah, tadi boleh ceritain nggak sih? Tadi disampaikan kan bahwa 11 bulan ya, Mbak Airin. Iya, betul. Iya, betul. Oke, kenapa kalau Mbak Airin merasa bahwa ada asumsi bahwa perlu dimasukkan, nggak perlu dimasukkan? Kenapa ada asumsi itu? Soalnya kalau misalkan nggak dimasukkan, jadi kayak kesannya kan kayak nggak kelihatan empty. Kalau kelihatan empty kan kesannya kayak jelek ya. Soalnya saya pernah coba ke bank lain yang bank warna biru. Saya jujur itu, saya bilang saya anak program, saya nggak lulus. Nah, kesannya tuh kayak jelek. Oh, kamu nggak lulus. Oh, kamu udah ujian belum? Hasilnya gimana? Saya kayak dipojokkan seperti itu. Makanya saya bingung untuk depannya untuk next interview, apakah memang perlu harus dimasukkan MT atau tidak. Sementara kalau misalkan saya tidak masukkan MT, kan kesannya kayak menutupi ya. Takutnya kan reference kan. Jadi reference check, saya bilangnya sama ini, saya pernah berapa kali untuk yang tes terakhir bilangnya saya karyawan kontrak. Tapi saya takutnya kan di reference check ya sama HR-nya kan, saya nggak tahu juga kan. Nah itu makanya saya bimbang. Pertanyaannya gini, Mbak Airin. Menurut Mbak Airin itu, kalau misalnya sebagai, Mbak Airin kan sudah punya pengalaman 11 bulan ya, bayangin 11 bulan sebagai MT, dicekokin banyak hal tuh. Karena kadang kalau di MT, apalagi di bank besar, saya nggak tahu banknya hijau itu besar atau enggak, ya saya asumsiin besar banknya ya, itu kan ada development cost, ada biaya pengembangan Mbak Airin selama jadi MT. Dan Mbak Airin udah dicekokin macam-macam. Nah, sudah dapat skill nggak atau dapat knowledge ya selama 11 bulan itu? Dapat sih untuk tentang saya kan MT kredit analis, makanya jadi dapat skill sih mengenai kredit. Nah, kredit kan. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalnya Mbak Airin itu, menurut Mbak Airin, apakah goal dari Mbak Airin itu atau Mbak ngelamar itu harus kembang lagi untuk kredit tersebut? Sebelumnya saya juga pernah punya pengalaman 1,5 tahun nih di bagian FMCG, bagian purchasing. Nah, saya ngerasa kalau saya tuh lebih ke purchasing ya, sebagai supply chain. Makanya saya juga tidak punya background ekonomi sebelumnya, nggak punya accounting, saya dari teknik. Jadi kayak kurang passion sih emang di bagian analis kredit. Nah, kalau MT setahu saya Mbak Airin kan udah pasti ikut kayak pelatihan-pelatihan. Iya, 3 bulan. Ini kan, kayak supervisory, kemudian udah pernah ikut juga. OJT. OJT kan. Ya, jadi saya pribadi sih merasa makin terbuka ini sebenarnya peluangnya Mbak Airin. Ya, no problem kalau misalnya dibilangin dibandingin ngomong kotak segala macam, pasti tahu aja saya dapat pengalaman banyak segala macam. Bahwa mungkin ya tadi, mungkin passion saya bukan di credit analis itu. Dan saya sih yakin kalau kita itu kerja jodoh-jodohan, siapa tahu Mbak Airin itu nggak jodoh di bank kerjanya. Bisa tahu, siapa tahu kan ya, di fintech, di financial teknologi. Bisa jadi juga yang berhubungan kalau Mbak Airin masih pengen
menggunakan ilmu-ilmu yang didapat dari MT itu ke tempat lain selain di bank lagi gitu. Kalau emang mau kembali jadi purchasing nggak masalah juga. Bahkan sekarang udah ada tambahan bahwa purchasing itu gimana sih digunakan selama jadi MT, itu kan jadi tambahan juga ya Mbak Airin ya? Ya. Ya, siapa tahu ada gitu. Nah, makanya saya bilang tadi, jangan sampai kita diasumsi bahwa, oh udahlah kita ngebohongin aja gitu. Karena kadang kalau saya melihat Mbak Airin, mungkin kalau saya masih di tempat yang sebelumnya, saya akan nanya, kenapa nggak lulus nih? Oh, saya nggak ini segala macam, kenapa? Saya akan tanya. Tapi kan saya bisa lihat bahwa dengan Mbak Airin di-recruit menjadi MT, standarnya Mbak Airin udah bagus sebenarnya. Ya kan? Yeah. Sesimpel itulah, logika saya simpel itu. Mbak Airin sudah melewati berbagai macam proses hingga Mbak Airin dimasukkan dalam MT. Kenapa saya bilang itu hal yang positif bagi saya pribadi? Karena dengan Mbak Airin jadi MT, company sudah mau injek Mbak Airin ratusan juta untuk melakukan pelatihan selama belasan bulan. Mungkin di tempat lain ada 1 M lah latihannya buat 1 MT. Saya nggak tahu di bank ini berapa, mungkin ratusan juta. Penaltinya ya, Pak. Mbak Airin, ya ratusan juta. Berarti kan Mbak Airin sudah dianggap bahwa orang ini capable nih. Walaupun di akhir ternyata Mbak Airin belum bisa menyerap yang tadi semua ilmunya. Tapi balik lagi, apakah tidak sama dengan culture-nya, dengan value-nya, atau apa, saya nggak tahu kan. Apakah passion tidak sama, saya juga nggak tahu. Tapi setidaknya bisa saya asumsikan 2 hal. Satu, Mbak Airin sudah dapat pengetahuan dan keahlian sebagai MT, walaupun tidak lulus. Keduanya, Mbak Airin itu sudah di-recruit oleh si company itu untuk sudah di-recruit oleh company MT pula, jadi standarnya minimal lebih tinggi. Nah, mungkin saya nggak tahu ada ketiga yang tadi Mbak Airin bilang, saya mungkin nggak cocok. Nah, mungkin bisa dicek deh secara nilai kerja Mbak Airin gimana, apakah cocok atau enggak sebenarnya dengan MT. Karena MT itu harus yang achievement-nya tinggi, harus tahu dulu nilai kerjanya Mbak Airin gimana. Seperti saya nih, saya nggak bisa kasih contoh ke orang lain, karena lebih enak kasih contoh saya, karena saya paling tahu diri saya sendiri gitu ya. Mbak Airin, mohon maaf nih. Jadi saya nih misalkan, saya waktu kerja di perusahaan besar, saya nggak ngerasa nyaman kerja di perusahaan besar. Kenapa? Karena walaupun gajinya bagus, jabatannya oke, gitu kan, secara struktur juga oke, ternyata saya bukan tipe orang yang senang dengan birokrasi. Saya tipe orang yang senang dengan menciptakan sesuatu dengan yang cepat, yang tidak ada birokrasi. Saya bisa ngelakuin segala macam dengan cepat tanpa ada birokrasi. Berkreasi, habis itu fast pace, kemudian mengerjakan berbagai macam hal, habis itu bisa menggunakan semua kemampuan saya secara optimal. Kayak itu, dan saya ngerasa bahwa, wah ternyata kalau di perusahaan besar atau di perusahaan itu saya nggak bisa ya. Saya coba untuk build Dimension ini dengan Pak Victor pada saat itu. Dan saya ngerasa sangat happy di sini, sangat bahagia. Walaupun stres setiap hari nih Mbak, ngomongin sistem, ngomongin apa-apa, tapi bahagia gitu, bahagia. Nah mungkin Mbak Airin sendiri bisa dicek lagi, kira-kira goalnya Mbak Airin itu apa sih? Ya, ke arah sana sih Mbak Airin sih sebenarnya. Sudah menjawab belum Mbak Airin dari pertanyaan tadi? Intinya jujur aja ya. Iya, kalau saya pribadi, saya ngomongnya jujur. Gitu. Kalau saya pribadi ya, sebagai seorang recruiter, saya akan ngomong jujur. Nggak tahu nih dari Amanda seperti apa. Kalau saya sih, sempat berkaitan sama pertanyaan sebelumnya ya, pasti jujur aja, karena kalau bohong nih misalnya untuk nutupin, takutnya nanti ketika sampai di dunia kerjanya, waktu udah terjun di dunia kerjanya, malah ternyata nggak sesuai dengan pekerjaan yang disuka. Sebenarnya juga jadi catatan, sebenarnya saya sendiri juga tidak tahu keputusan dari HR-nya menginterview Mbak Airin untuk memutuskan untuk tidak meng-hire, apakah karena masalah MT-nya atau mungkin ada aspek-aspek lain. Ya, siapa tahu gitu kan, ada aspek lain ternyata nggak cuma itu. Karena dari psikologi itu ada 3 hal yang dilihat sebenarnya. Iya. Kita harus lihat dari interview, dari observasi, dan dari hasil tes sebenarnya. Gitu. Jadi siapa tahu ya, ternyata secara observasi atau secara interview nggak lolos. Bisa jadi potensial lolos nggak tahu sebenarnya kan. Iya, nggak tahu juga. Mungkin bisa ditanyakan langsung sih kepada HR-nya kalau misalnya Mbak penasaran. Yeah. Di email, Mbak, boleh tahu nggak sih alasannya kenapa itu untuk pengembangan diri? Kalau HR-nya cukup baik ya, ini berkaitan nih, nanti saya akan bahas pertanyaan berikutnya yang terkait sama HR yang agak rese sebenarnya. Gitu. Tapi kalau misalnya HR itu baik dan mengakomodir, dia pasti akan menjawab nih alasannya Mbak Airin ini. Ya, kasih ya Kak. Oke, terima kasih Kak.
Thank you banget ya Mbak Irin ya. Ya, makasih. Ada pertanyaan selanjutnya lagi ya, Mas Sakti? Tadi ada tuh yang bagus tuh dari yang tadi yang pertama kali nanya. Mas Harix ini dia nanya nih, kalau misalnya saya tuh pada suatu saat dia tuh bilang saya diminta untuk interview. Dia datang nih dari kampungnya ke kota. Saya nggak tahu kota apa nih. Nah, kemudian di tengah jalan di-chat lagi bahwa posisinya sudah tidak ada. Gitu kan. Masih mau nggak? Setelah datang ke kantor, ternyata sudah nggak ada juga posisinya. Nah, pertanyaannya gimana? Karena dia sudah nyampe ke perusahaannya, terus nggak ada. Nah, itu mengakibatkan kerugian bagi pencari kerja. Ini kan. Nah, kalau biaya. Nah, dia tanya, kalau misalnya itu ada sanksi nggak bagi recruiter? Oke, pertanyaannya, saya selalu bilang sama semuanya bahwa recruiter itu juga manusia, sama seperti pencari kerja. Ada yang attitude-nya bagus, ada yang enggak attitude-nya bagus. Beruntung bagi teman-teman yang punya recruiter minimal ngasih tahu aja atau mau ngebales chatting aja. Itu tuh bayangin deh ada ribuan orang yang apply ke perusahaan itu dan nggak mungkin dibalesin satu-satu. Jadi memang recruiter itu nggak punya waktu untuk balesin satu-satu pertanyaan. Nah, selama itu keduanya ada nggak sih orang rese di dunia ini? Ada, apalagi recruiter pasti ada juga gitu kan. Ya, dengan mereka capek dan sebagainya ada juga. Sanksinya ada nggak? Nggak ada. Tapi yang saya harus note adalah beruntung nih kamu nggak masuk ke perusahaan itu. Kebayangkan waktu kamu jadi ngelamar kerja aja udah seperti itu diperlakukannya, apalagi kamu masuk ke perusahaan. Wah. Iya, belum bekerja aja belum digaji udah kayak gitu, apalagi udah digaji gitu kan. Ya, pasti lebih semena-mena lagi. Kalau misalnya ditanya ada nggak sih apa namanya tuh kayak sampaikan sanksinya, ya nggak ada. Tapi kan kalian bisa sharing tentang perusahaan ini nggak oke sebenarnya karena seperti ini. Glassdoor ya kalau nggak salah namanya ya Glass. Ya itulah pokoknya. Ada aplikasi ya buat ada. Oke, Manda ada lagi yang mau tanyakan? Ini ada pertanyaan baru nih dari YouTube. Dari Irhami Farhan. Sore Mbak Thomas, mau tanya bagaimana recruiter menilai CV kandidat yang fresh graduate yang memiliki cukup pengalaman magang atau sertifikat yang sebenarnya agak berbeda dengan posisi yang di-apply. Apa perlu di-state di CV? Itu pertanyaan pertama dari orang yang sama. Terus pertanyaan keduanya, misalnya pengalaman magang atau sertifikasi di audit, tapi apply untuk posisi accounting yang masih belum ada pengalaman. Itu bagaimana? Pesan atau saya dulu? Kalau misalnya ini Manda dulu deh. Nanti saya coba tambahin. Kalau di CV, ini akan baik lagi sih kaitannya dengan masalah eksplorasi diri. Kalau saya pribadi, kalau sebagai seorang HR, pasti kalau di CV saya akan terbuka bilang bahwa saya akan mencari orang-orang yang pengalamannya baik magang, saya akan mengutamakan ya bahasanya, bukan hanya mencari, tapi mengutamakan orang yang punya pengalamannya atau skill setnya sama dengan pekerjaan dilamar. Jadi kalau misalnya terbuka untuk research and development, untuknya psikologi saya akan cari kandidat-kandidat yang memang pertama sudah pernah magang di, saya akan mengutamakan kandidat-kandidat yang sudah pernah magang di biro psikologi, khususnya dalam konstruksi alat ukur. Itu saya mengutamakan seperti itu. Nah, ini akan lead ke selanjutnya adalah kenapa sih harus melamar yang berbeda gitu? Kalau misalnya teman-teman sudah punya pengalaman yang emang disukai di magang, kenapa harus melamar ke pekerjaan yang berbeda dengan sebelumnya? Apakah mungkin teman-teman ingin mencoba atau bagaimana? Tapi di sisi lain, kalau misalnya saya juga, kalau misalnya dari sekian banyak orang yang melamar tidak punya pengalaman yang saya inginkan atau yang sangat persis sama dengan lowongan yang dibuka, saya akan melihat paling tidak ada skill-skill yang utama yang dibutuhkan di pekerjaan yang dia miliki. Misalnya kalau dia nyari research and development, dia tapi belum punya pengalaman itu, tapi dia pernah bekerja di bidang HR dan pernah administrasi alat ukur. Oh, paling tidak dia punya nih knowledge tentang alat ukur yang dibutuhkan juga dalam dunia psikometrik atau dunia R&D. Itu juga akan saya pertimbangkan. Tapi untuk utamanya saya pasti akan tetap memilih orang yang kandidat-kandidat yang pekerjaannya benar-benar saling mendukung nih dengan lowongan kerjanya. Nah, ini sebenarnya bukan untuk mematahkan semangat dari Mas Irhami, tapi mungkin ini bakalan jadi, kalau saya sih mungkin memberikan ide kepada Mas Irhami untuk mungkin
mencari pekerjaan yang memang sesuai dengan apa yang diminati dan sesuai dengan pengalamannya. Karena kalau Mas Irhami punya pengalaman yang suka dengan pengalaman itu, kejar di sisi itu gitu. Seperti itu sih kalau saya sebagai seorang HR melihatnya. Dari Pak Sakti bagaimana? Oke. Dari saya bagus sekali nih dari Manda nih, tapi mungkin saya lebih pada sudut pandang berbeda ya Manda ya, untuk disampaikan. Karena gini, kalau misalnya tadi dibilang bahwa berbeda nih antara pengalaman dan apa yang di-apply, saya sih tidak akan fokus pada pengalamannya. Saya akan fokus pada yang di-apply-nya. Saya akan nanyakan, kira-kira dari pekerjaan ini, kamu punya pengalaman nggak sih yang terkait sama pekerjaan ini? Misalkan, siapa tahu nih orang sales nih misalkan nih. Orang sales background-nya IT gitu. Nah, saya itu beda nggak antara dia pernah magang apa, pernah magang apa, tiba-tiba dia apply sales gitu. Karena ini, kenapa bukan sales? Kenapa bukan apply IT? Kalau punya pengalaman nggak? Ternyata banyak sekali pengalaman-pengalaman atau organisasi yang dulunya dia tuh jadi orang jualan, bukan IT. Dan dia bilang, oh IT saya nggak cocok nih, gitu. Ya saya lebih ini. Saya akan nanya seperti itu. Dan balik lagi, makanya self-discovery. Pentingnya kalian melamar sesuatu, coba pikir nih, kira-kira saya punya pengalaman apa yang bisa membantu saya di pekerjaan ini. Kalau emang nggak punya, agak salah nih buat nge-apply nih. Karena pasti kan tanya dulu, kamu nge-apply buat apa? Saya pengen belajar. Ya kalau belajar di internship, di magang, bukan di pekerjaan gitu. Ya, karena masih banyak orang lain yang memiliki keahlian lebih baik dibandingin kamu sebenarnya. Makanya pas kalian ngelamar, pikirin kira-kira saya punya background itu nggak, atau dulu pernah ngelakuin ini nggak? Siapa tahu ada gitu. Ya. Nah, satu lagi contohnya nih. Anak magang saya yang ini saya kasih contoh. Dia jurusan matematika, melamar ke learning and development. Ketika saya tanya, kenapa sih kamu itu? Oh, saya seneng ngobrol sama orang. Kamu punya apa aja dulunya? Jadi saya cek nih track recordnya gimana. Ternyata dulunya dia buka bisnis, dia jadi mentor, dia jadi dosen, jadi asisten dosen, dan lain seterusnya. Oh, ternyata memang dia punya bakat nih ke people nih. Walaupun background-nya matematika yang sangat logik banget gitu kan. Nah, kita lihat lagi ke sana. Dan kedua, pas lagi tadi dibilang bahwa dari Mas Irham ini, saya itu apply untuk posisi accounting, tapi ada magang sertifikasi di audit. Saya sih bilang itu skill set-nya nggak beda. Karena secara dasarnya, secara dasarnya, iya bener man, dia sama-sama butuh detail gitu, gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Nggak beda kok kalau menurut saya. Balik lagi, kita lihat nih, pas lagi kita ngomong, oh saya di accounting, oh audit itu sama nggak ya? Coba dipikir-pikir. Oh enggak, bisa. Jadi selalu pikirkan kita mau ngelamar apa, habis itu kita punya background apa aja. Punya gitu kelebihan skill apa? Kelebihan iya benar. Apa? Jago istilahnya tadi self awareness ya. Self awareness itu pengenalan. Makanya ditunggu aja nih, kita lagi bikin apa di mana gitu. Kita lagi ngebagi kalau tadi kasusnya audit sama accounting nggak terlalu beda ya. Kenapa tuh? Kalau kecuali kalau accounting audit sih nggak terlalu beda. Kecuali desain accounting gitu. Kalau mungkin kalau saya sebagai di bagian R&D, orang yang ngelamar orang sales mungkin tuh udah berbeda sih. Dari skill setnya itu kan beda. Mungkin saya nggak akan utamakan yang latar belakangnya seperti itu. Nah, mungkin jadi pertanyaan sendiri buat teman-teman yang kandidat tersebut, kenapa melamar ke R&D? Mungkin ada masih hal yang belum. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Chandra Wipratama. Selamat sore. Seberapa pentingkah IPK bagi HR atau perusahaan dalam merekrut fresh graduate? Apakah integritas dan potensi diri hanya bisa dilihat dari angka? Terima kasih. Wah, ini menarik nih. Gue coba jawab boleh mana? Debatable sekali. Nah, ini mungkin gue akan berdebat juga sama Manda nih sepertinya nih. Jadi pertama nih, ketika gue ngelamar orang, gue nggak pernah lihat nih sebenarnya dari IPK. Nggak pernah dilihat sama gue dari IPK. Ya. Kenapa? Karena kadang IPK besar juga belum tentu dia oke di pekerjaan. Kita pernah dapat ya IPK-nya 3,8, 3,9 ya. Itu orang IPB ya kalau salah ya. Nggak tahu dia kerja cuma tahan 1 bulan. Ya, Manda ya. Kurang dari 1 bulan. Kurang dari 1 bulan. Jadi gue rasa kita nggak bisa bilang IPK itu bisa menunjukkan kualitas orang. Jauh sebenarnya.
Makanya kenapa di Dream Talent kita lihat itu dari berbagai macam hal. Pertama, kita lihat dari sisi profilnya, IPK dan lain-lain termasuk. Keduanya dari budayanya cocok atau enggak. Ketiganya kita lihat dari hasil tesnya. Keempatnya, lihat dari hasil trade-nya, cocok atau enggak. Kita lihat dari 4 itu baru bisa kita simpulkan bahwa ya orang ini bagus atau tidak bagus. Itu baru bisa kita simpulkan tuh. Karena kita nggak lihat dari satu variabel aja. Bahkan ketika kita ngomong tentang jurusan, misalkan dia itu jurusan contohnya apa ya? Yang ini jurusan IT misalkan, mau ngelamar kita sebagai sistem database misalkan, ya database arsitek, kita akan tanya nilai database kamu gimana? Saya nggak lihat whole, saya nggak lihat IPK secara keseluruhan. Bisa jadi IPK-nya itu bagus, tapi ternyata ketika dia lama, pekerjaan yang lama itu nggak sesuai sama keahlian atau pelajaran yang dia pelajari. Karena kita bisa lihat yang saya sampaikan tadi, psikologi itu banyak, ada pendidikan, perkembangan, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya saya melamar ke PIO pada saat itu, nilai saya bagus semua tuh PIO-nya itu, psikologi organisasinya. Karena memang keahlian saya di situ. Dan kalau saya melamar orang diri saya sendiri, pada saat itu mungkin saya akan diterima. Tapi nggak semua recruiter ngeliat itu. Dia hanya, ada recruiter yang saya bilang malas ya. Yang malas yang dia lihat, oh IPK-nya tinggi, ya udah masuk aja. Dan ada nih salah satu yang saya belajar banyak, namanya Mbak Ade. Dia tuh ngelihat sampai detail dari transkripnya gimana. Nilainya berapa di transkrip. Kalau lo ngomongin akunting, lo masuk akunting, ya udah gue cek akuntingnya seperti apa. Lo mau ngomongin audit, gue cek juga financial manajemennya gimana. Dicekin satu-satu. Jadi nggak semata-mata hanya IPK, tapi sampai detail. Dan yang paling penting tadi, dia punya minat nggak? Minat itu ditunjukkan nggak cuma dari ngomong, nggak ngomong dari cuap-cuap aja, tapi ada perilaku, ada experience yang dilakuin. Misalkan, oh saya bener nih Pak, saya seneng banget di financial management. Dari mana? Saya ikut pelatihan ini, ikut pelatihan itu. Atau, saya seneng banget financial management Pak. Oh ya? Gimana kamu bisa seneng banget? Iya, karena saya ikut magang di sini. Ada buktinya. Balik lagi, evidence-nya ada, buktinya ada. Nggak cuma ngomong doang. Karena kalau ada bukti, berarti memang bener dia seneng. Kalau enggak ya cuma ngemek doang gitu. Nah, dari mana mungkin, Man? Tadi disampaikan tadi. Melihat IPK itu sebenarnya nggak adil ya, karena IPK itu kan agregat semua keseluruhan nilai, sedangkan ya, kita sendiri banyak kan banyak kelas dan nggak semua kelas kita suka, nggak semua kelas kita jago di sana. Jadi bisa jadi nilai kalian kecil karena mungkin ada satu kelas yang kalian benar-benar nggak suka yang mempengaruhi nilai IPK-nya. Jadi benar, daripada ngeliat IPK, sebenarnya mungkin juga masukan buat teman-teman HR lain, daripada ngeliat IPK, mending tadi seperti Pak Sakti bilang, lihat mata kuliahnya yang dipelajari, yang memang berkaitan dengan pekerjaan yang dibuka gitu. Seperti misalnya, baik lagi saya akan selalu bilang research and development, karena saya memang pengalaman di sana, saya akan lihat dia, oh gimana sih untuk statistiknya, kelas statistiknya, saat gimana kelas psikometriknya bagus apa enggak ya. Saya nggak peduli kelasnya dia untuk misalnya psikologi klinis atau mungkin setuju segala macam, nggak ada hubungannya. Bahkan mungkin kalau mereka kecil nilainya bisa jadi nilai IPK-nya kecil karena ya itu tadi ada pekerjaan kelas-kelas yang mereka nggak suka, yang bahkan mungkin nggak relevan dengan pekerjaan kita yang skornya kecil. Jadi saya kurang tepat untuk menilai dari IPK-nya sih, IPK ya, untuk nilai kumulatif semuanya. Cuman menariknya, ini saya pernah magang sebelumnya di perusahaan, ya ada perusahaan sebelumnya, tahun lalu, 2 tahun lalu, mereka melihat IPK karena penilaian mereka dari sana, oh orangnya IPK-nya tinggi, berarti mereka punya ketekunan yang tinggi nih untuk mau terus belajar. Tapi sebenarnya kurang setuju juga ya, karena balik lagi, IPK kan bisa kita nggak tahu tugasnya dia siapa yang kerjain, terus ujiannya bisa jadi pakai apa sih namanya tuh, pakai joki, kita nggak tahu kan ya. Jadi sebenarnya nggak valid juga sih untuk dibilang IPK itu mempengaruhi ketekunan orang. Dan bahkan pernah loh, Amanda, gue coba interview tuh waktu itu tentang dia waktu itu tuh R&D juga, Research and Development juga. Dia bikin suatu bukan presentasi ya, bukan jurnal, skripsinya itu A. Dan gue senang sama si judul skripsinya. Gue nanya-nanya nih, kira-kira apa sih? Gak ngerti dong, Man, itu, Man. Jadi balik lagi bisa gitu kan ya, wah skripsi aja dia nggak ngerti gitu. Iya Pak, udah lama, selama-lamanya skripsi yang dibikin sendiri, ya saya masih tahu, masih inget gitu.
Karena kan yang teman-teman yang udah kuliah merasakan lah senang sedihnya selama masa bikin skripsi gitu kan. Ya di sana ya kita lihat gitu sampai sedetail itu. Karena kalau bisa kita ngomongin R&D ya kita lihat yang mana sih. Kalau ngomongin tadi statistik, tahu nggak sih rumus-rumus statistik atau cuma nilainya bagus doang? Kadang kan ada yang namanya SKS ya, sistem kebut semalam ya. Ingatnya cuma semalam doang, besoknya lupa gitu. Nah kita harus tanya nilainya tinggi itu kenapa gitu. Iya. Itu sih. Benar banget. Jadi sebenarnya dibilang apakah potensi diri hanya bisa dilihat dari angka, tergantung angkanya dulu. Kalau IPK sih saya nggak terlalu setuju ya, karena banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi soal IPK. Tapi kalau datanya dari hasil psikometrik yang diintilat sih saya percaya aja ya, karena itu kan dari proses segala macamnya udah diatur gitu. Nah, BTW kita 1,5 jam kan ya waktunya ya, Pak Sakti ya? Iya, 7 menit lagi. Ini mungkin ada 7 menit lagi. Mungkin ada 7 menit. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Ini salah satunya dari Ibu Lira ya. Nah, ini menarik nih. Kayaknya dia HRD nih yang saya disampaikan tadi nih. Ada HRD di sini nih. Kayaknya Mbak Bu Lira ini salah satu HRD nih. Dia nanya tadi, menurut Bapak Ibu, kandidat seperti apa sih yang sesuai dengan startup? Apakah pengalaman atau fresh graduate? Karena ujung-ujungnya itu kalau bisa itu mencari karyawan terbaik dengan biaya sedikit mungkin sebenarnya. Nah, mungkin mau dijawab sama Anda atau sama saya, monggo. Pak Sakti dulu. Tadi saya sudah ngomong pertama. Oh iya, ada. Oke. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau kita ngomongin tentang startup, saya sih selalu yakin selalu ambil yang fresh graduate sebenarnya. Kenapa? Satu, kita kan ngomongin tentang startup, jumlah orangnya nggak banyak. Ya, jumlah orangnya nggak banyak. Dan kita harus bisa untuk menciptakan budaya yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya percaya itu tuh. Dan Pak Victor juga percaya itu. Kenapa saya bilang bahwa kita harus bisa menciptakan budaya yang kita inginkan? Karena jumlah orangnya kecil. Dan nanti orang-orang ini akan menjadi culture championnya atau champion budaya atau juara budaya untuk bisa menularkan budaya-budaya itu ke yang barunya. Pengalaman saya, apabila dia punya pengalaman atau bukan fresh graduate, dia pernah bekerja di sebelumnya, dia punya framework lain nih yang mungkin gak sesuai sama kita. Contohnya, pernah waktu itu saya pengen hire dari salah satu ini, dia tuh udah di kepalanya dia perusahaan gede itu. Pas lagi masuk, wah semuanya pengen. Jadi dia tuh nggak cost efisien. Padahal kalau startup itu adalah cost efisien sebenarnya. Gitu. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini. Banyak maunya. Gitu. Karena kalau di perusahaan besar itu, semua tersedia. Dia nggak usah mikirin budget, nggak usah mikirin macam-macam. Ya udah saya minta pasti ada gitu. Nah, itu menjadi penting juga. Karena nggak mudah dirubah. Kalau misalnya kita di psikologi, nilai-nilai hidup itu, kayak teman-teman deh, saya punya nilai hidup nih, saya nggak mau ngelarang itu. Nah, itu benar. Nilai-nilai hidup itu adalah yang menjadi kayak pagu utamanya, menjadi tonggak utamanya. Dan itu kadang yang kita ajarkan ke fresh graduate, kalau misalnya mereka magang atau bekerja. Nah, salah satunya itu. Jadi memang ada perbedaan budaya yang mana kalau dia sudah bekerja sebelumnya, itu ada perbedaan budaya yang sudah kental dan susah dirubah. Saya pribadi akan lebih memilih untuk fresh graduate. Mengapa? Karena satu, terkait sama budaya lebih gampang untuk dirubahnya. Kedua, saya nggak akan ngomongin cost, tapi saya akan nyari orang-orang terbaik yang bisa saya kembangkan untuk jadi future leader dengan modal si value itu. Memang secara cost pasti ujung-ujungnya akan jauh lebih mahal karena kita ngembangin dari nol tuh. Tapi saya yakin untuk startup itu akan jadi bagus banget. Dan saya juga kemarin pernah ngobrol terus karena kebetulan banget nih Dream Talent dipilih jadi 1 dari 7 perusahaan yang dari Backcraft yang akan pergi ke US. Sayangnya COVID. Nah, saya ngobrol sama 7 lainnya, sama 6 lainnya perusahaannya. Dan memang kebanyakan mereka bilang bahwa budaya itu penting. Kenapa penting? Ya kalau misalnya kita ngomongin tentang budaya, ya itu yang akan dibawa kemana-mana sebenarnya. Gitu. Jadi memang perusahaan kecil tuh atau startup sangat mementingkan budaya karena memang itu menjadi competitive advantage. Jadi cita rasanya mereka yang berbeda dari company lain. Itu sih Manda yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Manda ada tambahan? Oke, saya setuju sih terkait dengan sebenarnya lebih ke budayanya ya, karena kan kalau terkait dengan kemampuan untuk contohnya nih kayak misalnya IT aja,
IT di uh, startup dengan yang IT yang di corporate kemampuannya sama, tapi budaya kerja mereka berbeda. Mungkin yang IT yang di startup lebih suka yang sifatnya sangat terstruktur, yang sudah security-nya tinggi, yang aman, sedangkan mungkin yang IT yang tertarik dengan untuk bekerja di startup lebih suka fleksibilitas dan inovatif. Jadi mungkin kalau untuk budayanya sih, budaya apa sih, gimana budaya kerja yang mereka miliki yang harus diperhatikan kalau mereka memang mau masuk ke startup apa enggak. Saya akan lihat dari sisi inovasinya mereka dan fleksibilitas mereka. Kalau misalnya dari hasil kita kalau di Dreamation ada culture assessment itu ya. Kalau saya lihat sih kalau misalnya dia budaya innovation sama inovatif dan competition-nya tinggi, itu saya bisa bilang, oh oke, dia akan cocok di startup. Jadi karena kan kalau di startup sendiri kan masih belum ada kepastian. Biasanya ini masa-masa karena istilahnya lagi ngebangun, jadi akan banyak tantangan, akan banyak muncul ide-ide baru, dan mereka akan fleksibel untuk mengubah ide untuk ngeluarin ide-ide baru. Jadi itu saya utamakan untuk budaya kerja yang mereka miliki dan values yang mereka miliki, inovasi dan kompetitif sih, dan fleksibilitas itu. Tentukan dia suka apa. Yes, setuju Bunda. Ya, karena kadang ada juga perbedaan budaya yang jadi poin penting di kita nih. Ya, karena ya tadi perbedaan mindset sebenarnya. Dan yang paling fatal tadi bahwa di perusahaan besar mereka biasanya tapi yang menjadi lucu adalah kadang di perusahaan besar itu mereka nggak banyak berkembang karena ilmunya itu aja gitu. Apalagi kalau jadi orang IT ya. Sedangkan di startup itu dituntut untuk terus berubah. Jadi memang balik lagi mindsetnya akan berbeda sih. Kita menyarankan. Semoga menjawab ya Ibu Lira. Ada lagi mungkin pertanyaan? Kalau tidak kita tutup, tapi kalau misalnya memang ada pertanyaan, kita terima satu pertanyaan lagi. Oke, waktu lagi 1 menit sih, Pak Sakti. Mungkin buat teman-teman, ya lagi 1 menit. Buat teman-teman yang kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa banget akses Instagram kita di Dream Action. Jadi mungkin teman-teman kalau punya pertanyaan bisa langsung tanyakan di sana, atau mungkin teman-teman bisa langsung cek sekarang Dream Talent, terus di bawah, pojok kanan bawah ada balon percakapan itu jadi kalian bisa langsung terhubung dengan sales kami, jadi teman-teman bisa langsung tanya apapun yang kalian bingung atau kalian tentang Dream Talent atau segala macam bisa langsung tanyakan di sana. Oke, thank you banget buat teman-teman sudah mau hadir di sesi Dream Talent Talk kita kali ini. Pertanyaannya keren-keren banget, menarik banget, dan ini bahkan kita sebagai pembicara juga mungkin membantu kita untuk membuka mata lebih luas lagi di HR. Mungkin dulu hal-hal yang sifatnya dipercaya adalah hal yang bagus, mungkin sekarang saatnya kita kayak misal tadi udah bukan zaman untuk melihat IPK, atau mungkin bukan zaman lagi untuk fokus hanya pada kegagalan orang, tapi fokus juga pada keberhasilan orang seperti apa gitu. Dan mungkin yang sifatnya dulu paper pencil bisa coba untuk yang sifatnya online dan sudah terbukti seperti platform seperti Dream Talent atau platform lainnya seperti itu. Pak Sakti ada mau disampaikan lagi? Mungkin ada ini satu lagi, Man. Minta bantuannya nih untuk mengisi feedback form nih. Kenapa ini penting? Karena kita pengen tahu nih ke depannya teman-teman pengen membahas mengenai apa sih. Jadi kita bisa menyiapkan sharing session lagi yang bisa memfasilitasi keinginan dari teman-teman. Nah, tolong banget dibantu untuk mengisi feedback formnya ya teman-teman yang hadir saat ini. Nah, dari saya cukup sekian. Mungkin dari Pak Victor sebagai perwakilan dari Dream Action ada yang ingin disampaikan. Oke, thank you Pak Sakti, dan wah kalau Bu Manda ketuaan ya, Kak Manda nih. Thank you so much. Thank you udah for sharing. Sudah banyak banget kita diskusinya, banyak banget belajarnya, tapi saya harap nggak hanya belajar, karena itulah arti dari Dream Action. Dream, cita-citanya mau kemana, tapi harus taking action. Thank you so much untuk sharingnya. Saya mau ingetin lagi aja, untuk beberapa teman-teman, tadi kan ada beberapa pertanyaan, baik dari teman-teman HR maupun dari teman-teman pencari kerja, job seeker, pencaker. Untuk teman-teman pencari kerja, langsung saja akses Dream Talent. Kadang pertanyaannya biasa, Pak, lamarnya di mana? Linknya via apa? Nah, kalau buat nanti yang isi feedback, akan dimasukkan, diberikan kesempatan untuk bergabung ke grup WhatsApp khusus buat job seeker. Oke? Kalau belum berhasil masuk karena sudah full, bisa follow Instagram kita di @dreamaction.id. Nanti kita akan informasikan link-linknya via di sana. Tapi tenang aja, kita selalu update terus seperti sekarang nih.
kondisinya lagi terus kita update dari sisi teknologi untuk menampilkan jauh lebih baik, jauh lebih mudah lagi. Jadi stay tune aja di Dream Talent Talk. Oke, jadi ada pertanyaan apapun juga silakan. Seperti sekarang, oh kadang suka ada problem. Saat ini lagi ada problem, kalau tadi Pak Sakti bilang, di kondisi jaringannya Telkomsel. Jadi buat teman-teman yang pakai Telkomsel, IndiHome, ya mungkin bisa pinjam dari rekannya dulu. Karena di samping kita juga lagi proses update terus dari sisi technical infrastructure, kadang ada hal-hal seperti itu terjadi. Tenang, sabar, kalau belum bisa sekarang, besok lagi, lamar, submit, selesaikan kuisnya, langsung bisa lamar. Yang pertama, untuk teman-teman HR, langsung saja bisa langsung register company-nya, dan khusus buat dalam kondisi COVID ini, dari kita, dari Dream Action, dari manajemen sudah memutuskan tanpa biaya apapun kita akan support untuk memberikan free starter plan sampai nanti, untuk sekarang kita set jadwalnya sampai tanggal 5 Agustus 2020 di hari jadinya perusahaan kami. Jadi, gunakan kesempatan ini karena biasanya kita cuma hanya kasih 14 hari kerja, sekarang kita kasih free untuk tahu, oh gimana sih caranya untuk mengaplikasikan apa yang tadi sudah diinfokan oleh teman-teman dari Dream Action. Jadi langsung kita aplikasikan, langsung lihat. Nilai IPK penting nggak sih? Tapi kok kenapa masih ditulis? Karena itu tetap menjadi parameter. Tapi lebih penting lagi, gimana tadi employability-nya kalau yang tadi disampaikan sama Amanda. Karena kita bekerja sama dengan ILO, kita mau lihat menyesuaikan dengan ILO. ILO itu apa sih? ILO itu International Labour Organization. Jadi kita goal-nya itu mempercepat penyerapan ketenaga kerjaan di Indonesia. So, pastikan isi feedback form-nya. Ini sudah ada screen-nya di bit.ly/takeaction. Oke? Siap-siap. Dan minggu depan kita cukup spesial. Minggu depan kebetulan saya juga diundang oleh Astra untuk nanti kita berbagi pengetahuan, tapi lebih ke mind technology. Jadi hari Kamis ya, nanti ada bekerja sama dengan Astra untuk mensupport Dream Talent Talk ini terkait mind technology. Better mind, better life. Karena saya juga clinical hypnotherapist. Makanya bekerja sama dengan Pak Sakti, dan tentunya Manda dari Research dan Development, gimana nih untuk membuat science ini bekerja. Jadi bukan simsalabim. Untuk kamu tahu, kamu mencari kerja juga jangan mau gampangnya aja. Saya dapat laporan banyak tuh, Pak tolong dong, anak saya dimasukkan, keponakan saya dimasukkan, saya siap bayar. Wah, sorry itu saya hati-hati ya dengan blacklist di HR. Sekali kamu kena blacklist, bahasanya bisa kelar mungkin. Jadi, lakukan saja, kita sudah mengusahakan yang terbaik, tidak perlu tanpa biaya apapun. Jadi, tanpa biaya apapun, sekali lagi ya, tanpa biaya apapun. Kamu bisa lakukan tes Dream Talent, dapatkan hasilnya. Oke, tapi kalau mau go premium, please go premium. Langsung lakukan saja. Itu bisa tahu lebih detail lagi dalamnya. Saya ucapkan good luck untuk semuanya, dan kita sama-sama berdoa, semoga keadaan Indonesia tetap menjadi lebih baik, dan keadaan dunia pada khususnya jadi lebih baik, biar si corona pun, kalau dibilang musnah, mungkin tidak musnah ya, tapi kita cepat-cepat untuk bisa mendapatkan antivirusnya bahasanya. Dan Indonesia kita bangga, Indonesia juga turut bersumbangsi karena lagi dalam proses untuk biar virusnya ini cepat-cepat ketemu nih antivirusnya. Biar kita bisa beraktivitas seperti yang kita mau lagi. Tapi kita dari Dream Action kita akan selalu support kondisinya. Saya paham banyak yang sedang freeze, stop untuk rekrutmen, tapi tenang teman-teman. Perusahaan-perusahaannya visioner, mereka memang stop untuk rekrutmen secara langsung. Tapi persiapan rekrutmennya disiapkan di Dream Talent. Jadi kalau kamu belum punya account Dream Talent, hidup adalah pilihan. Pilih dengan bijaksana. Pastikan kamu punya itu account Dream Talent. Oke, thank you Sakti dan Manda, itu dari saya. Let's be amazing. Thank you Pak Victor. Silakan Manda lanjutkan. Oke, selanjutnya terima kasih banyak Pak Victor untuk pesan dan kesannya. Lagi kita ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mau hadir. Thanks for the amazing questions. Keren banget pertanyaannya. Ya kita berdoa sih mudah-mudahan
nanti situasi semakin membaik dan teman-teman di sini mungkin yang sedang bermimpi untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minatnya bisa secepatnya dapat pekerjaan yang tepat. Dan mungkin teman-teman HR yang berusaha untuk mendapatkan orang-orang terbaik bisa secepatnya juga dapat orang-orang terbaik untuk perusahaannya. So, sekali lagi terima kasih kami dari pihak Dream Action, saya Amanda, Pak Sakti, dan Pak Victor pamit undur diri dulu. Maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Selamat sore semuanya. Jangan lupa untuk isi form feedback ya. Oke. Bye-bye.